Wis, oke, kita sudah mulai kali ini di kawasan BKT. Banjil Kanar Timur. Jalan apa namanya, Bit? Tadi jalan apa namanya? Jalan Melur. Masih ya ada ampun. di portal. Sedikit memutar di mana warga tidak ada yang keluar. Ini Warga makanya. tidak keluar. Lumayan, PW. mungkin lu kayak kolektor masalah tadi. Susah, baju hitam badan agak gempal gitu ya. Kesannya Ngapuk. Udaranya udara Udin Petot kan? woi, udara dingin pingin Melotot. melotot. Oke, kita masih di Asut Ronald Urban. Salam Jimek. Jilatin mikrofon. Nah, Gak penting sebenarnya. Boleh. boleh. Gayus sih, garing sih kita mah ya udahlah dimaafkan. Oke. Sore ini hujan-hujan ya gue. Dari Prai nih ibaratnya. kita janjiannya udah minggu lalu karena kesibukan Mas. Sobat kita kali ini. Kenalin dulu makanya kan. Sabar. Oh, belum. Belum masuk. Ada partnya Mas. Iya. Akhirnya dengan penuh gue selalu Uber akhirnya dapat di hari ini. Wis, apa kabar Mas Eka? Eka Anas. Selamat sore, apa kabar? Ini gimana? Kalau lu usah ngobrol. Ada yang ketinggalan. wis, siapa ya ketinggalan tulisnya itu? Mengikuti sunnah pemerintah. Woi. Hand sanitizer. Ah. Hand sanitizer. Sunnah pemerintah, Mas. Wah. Kayak tayamum nih. Gimana kabar Mas Eka? Alhamdulillah baik dong. Wis. Iya, sehat. Kesibukan belakangan ini? Kerja sih, masih kerja di sebuah instansi periklanan. Terus lagi kelarin albumnya The Brandal. Lagi ada channel YouTube Discuss. Oke, discuss ya, bisa ntar lu lihat ya di sini ya. Discuss. Hampir sama dengan kita model-modelnya. Tapi dia lebih ini terstruktur. Terstruktur. Nggak kayak kita geradakan. Berantakan gitu. Geradakan gitu. Oke, dan masih bermusik tetap ya? Masih lagi itu tadi kelarin album The Brandal, terus sama Proyekan lu kan ada tuh satu lagi Mas. Ziggy Zaga Ziggy lagi istirahat dulu. Oh. Terus tapi kemarin ada proyek waiting room malah. Oh, Yang itu gitu. nggak dibangunkan lagi sih, tapi lagi mau dirilis ulang albumnya. Gitu. Nah, kalau mau gue tarik ke belakang Mas, background pendidikan lu tuh sebenarnya apa Mas? Gua campur-campur sih sebenarnya. Dari SMA itu jurusan sosial dulu. A3 namanya kalau di tahun 90-an. SMA nih? SMA. IPS gitu. Bukan? SMA iya IPA. Lu IPA IPS doang ya? Oh, IPS bahasa. Masih 3 kalau gue zaman dulu. Gue juga 3, cuma A1 itu fisika, A2 biologi, A3 sosial. Biasanya di beberapa SMA ada A4 budaya. Oh. Gitu. Cuma jarang banget yang ada mengakomodir jurusan budaya, itu biasanya kalau SMA gede tuh. Gitu. SMA negeri yang gede. Lu SMA di daerah mana sih, Mas? Gue SMA 68, Salemba. Wih, Salemba. Angkatan sama Taba, Pesoae. Wajib. Oh, dia kan di Cipinang Bembem. Rumahnya. Cuma satu aja. Sama Pepeng, Naif. Oke. Terus siapa lagi ya, anak-anak bandnya. Nyoman, Planet Bumi. Nyaman ya. Terus angkatan sama gue. Nah, di era itu tuh ini permusikan tuh gimana Mas kalau ngomongin di waktu zaman Kita musik dulu nih ya, kita bahas ya iya. musik dulu nih ya. Era permusikan waktu SMA. Di era SMA tuh, di era zaman dulu itu 96 ya? Gue lulus 94. Lagi mundur lagi, soalnya di old school lagi. Sama Taba waktu itu. Apa ya? Bisa dibilang itu lo kalau mau jadi nggak usah jadi musisi ya, anak band aja lah. Oke. Jadi anak band itu mesti struggle sih. Dalam arti? Dalam artian kayak untuk latihannya aja, lo tuh mesti nyisihin uang, terus cari studio yang bagus. Yuk, nyampe lagi ya. Bentar, makanya kita ada salah. Apa itu? Biasanya gue di situ ya. Tai, kebanyakan gaya, nggak posisi. Gak enak men. Ayo continuity dong. Kebanyakan gaya emang. Gak enak men. Nah, lanjut Mas. Lahirnya pas lubang satu kali. Gue pertama kali diinterview sama kembar nih. Kembar sial. Kembar identik. Oke. Kita ke yang 90 tadi ya. Awal-awal kalau misalnya ngeband di 90-an itu tadi kalau misalnya mau jadi anak band aja, itu lo agak struggle sih. Pertama kenapa? Jarang banget dulu
orang tua yang nyetujuin kalau misalnya aktivitas ekstrakurikuler anaknya itu bermusik. Kayak gitu. Gua salah satu yang beruntung karena orang tua gue masih termasuk fleksibel ya. Bapak gue juga penikmat musik sih, dia bukan pemusik tapi dia penikmat musik. Terus masih ngebolehin gue untuk ini itu, tapi justru nggak didukung dalam artian kayak mau latihan, mau beli kaset itu nggak dikasih duit. Cari sendiri. Iya, kayak gitu. Lo bukan cari sendiri sih, tapi uang jajan lo ya lo simpan kalau mau beli kaset atau gimana. Oh, lu usahain sendiri gitu ya. Terus kayak mau cari referensi nggak semudah lo kayak tinggal ngebuka Spotify apa YouTube sekarang. Itu lo ya mesti cari-cari dari temen gitu. Belum berusaha nyari siapa yang punya album apa, dan lo datang dan ternyata cuma fotokopiannya doang, dan itu lo fotokopi lagi kayak gitu. Kayak tip deck ada double gitu, direkam mau direkam kiri kanan gitu. Itu udah kopian generasi keberapa. lo kopi lagi kalau gitu. Sampai burem, sampai bedu sebenarnya. Fotokopian juga udah ngejelas tulisan apa, jadi kayak tulisan Sanskrit gitu kan. Jadi apa, cuma ya itu dengan keterbatasan itu kita berusaha untuk ngeinterpretasi apa yang kita mainin gitu. Terus studio nggak banyak studio murah lah dulu ya, nggak sama sekarang sebenarnya. Tapi itu dia, lu mesti benar-benar usaha kalau mau ngeband dulu tuh. Nah mas, sorry gue potong dikit. Lu tuh awal-awal dulu tuh dengerinnya apa? Pemaininnya apa di SMA itu, saat SMA itu? Ini nama apaan ya? Gue jujur nggak bisa main alat. Enggak, maksudnya sound yang mempengaruhi musik apa yang lu telan di era-era itu tuh? SMA ya? SMA gue berangkatnya sebenarnya dari waktu SMP itu gue suka glam rock. Glam rock. Model-modelnya si Kiss gitu bukan? Enggak, glam rock 80-an, hair metal sebutnya ya, hard rock lah gitu. Gue dulu exposure gue pertama kali ke musik rock mungkin itu dari bapak lah, biasa Beatles, Rolling Stone gitu kan. Cuma di mana gue ngediscover atau nemuin musik yang menurut gue ini musik gue nih, generasi gue, dan merepresentasikan gue gitu. Itu waktu ngelihat video klipnya Paradise City dari Guns N' Roses. Waktu itu dari RCTI masih pakai decoder. Ada program namanya Rocket. Hostnya si Gadis Wandi sama Jeffrey Waworuntu. Itu muter-muterin klip-klip musik tuh. Nah itu gue pertama kali ngelihat video klip Guns N' Roses, dan gue kaget sih ngeliat tuh video klip. Anjrit, ini band kok bisa kayak band rock bisa kayak begini ya. Band rock yang gue tahu itu kan ya itu tadi Rolling Stone, band generasi bapak gue lah, Led Zeppelin, Deep Purple. Nah ini mewakili sisi liar, entitas rock yang lebih liar dan agresif dan lebih anjrit, gila nih. Lo kalau lihat klip udah situ deh, itu kan liar banget gitu kan, mereka lagi tour, yang dilihatin si Izzy Stradlin lagi beler, si drummer baru bangun, Slash-nya lagi mabok di kamar mandi, kayak gitu lah. Anjir, gue langsung pikir, ini gua nih. Oh, udah pede banget ini gua. ini musik gua nih. Dari situ gue ngulik udah. Gua nyari ininya, tape-nya, itu SMP ya berdua ya. Appetite for Destruction, gue liat kalau di toko kaset terus ngelihat salib tengkor-tengkor, gue anjir. Tambah ini. Yang ikonik banget itu kan, salib tengkor. Gue mulai begini, anjir ini gue bisa dapet nih gitu. Gue puasa nggak jajan selama seminggu, dan akhirnya gue beli tuh kaset, dan itu merubah hidup gue. Di saat itu benar-benar membalikan itu loh ya, masa remaja lo itu ibaratnya. Akhirnya gue mulai ya explore tuh dari situ, hair metal gitu kan, dari Skid Row lah, Motley Crue, terus ya macam-macam lah yang gue dengerin. Akhirnya dari poin itu masuk ke SMA, gue masih dengerin itu di kelas 1, terus gue ketemu komunitas nih, namanya Functional Idiots. Komunitasnya. Siap. Dari dia, gue waktu di belakang tembok SMA 68 ada tulisan coretan pilok, Functional Idiots. Gue ngeliatin nih, idiot yang berfungsi. Functional Idiot. Udah intrik banget ya, kayak ini siapa ya yang nyuruh gini. Ternyata itu adalah geng-geng anak-anak Peso Air. Kayak gitu. Tapi belum kebentuk bandnya. Tapi ini anak geng-geng ini udah terintrik atau penasaran ngeliat gue, karena gue tiap lagi ada acara sekolah atau ekstrakurikuler, gue selalu pakai baju metal. Iya. Ada jahitannya nggak? Kagak. Kagak ada bootleg.
bootleg zaman dulu. Lo kalau ngetarain poser anak atau yang pura-pura aja, gampang banget dulu kayak ngelihat. Nggak mungkin deh lo pakai baju aneh. Gue dulu sering pakai baju G-War, Gwar gitu kan, yang pakai band metal yang pakai kostum-kostum monster gitu. Terus gue pakai dulu apalagi Metallica, Testament gitu, yang sering gue pakai kan. Pokoknya striking deh lo kalau ngeliat dari jauh, anjing kaosnya aneh nih, pasti dengerin aneh gitu. Nggak mungkin lo jarang banget nemu poser di zaman dulu gitu. Nah ini anak-anak poser lainnya ngeliatin gue gitu. Gue lengkap juga ya. Tapi mereka udah apa namanya istilahnya suffer, bukan usaha, mereka udah ganti aliran ke punk. Zaman dulu punk sama metal nggak nyatu. Ada gap itu ya? Iya, lo jadi anak punk nyanyi anak metal dulu. Nah, gue masih pakai baju metal kan, gitu. Walaupun beberapa hari gue udah pakai baju Nevermind Nirvana tuh. Nirvana baru keluar berapa bulan gue udah pakai kaosnya. Pas itu jahitan nggak? Kagak ada, Jack. Gue nggak dijahit bajunya. Gue dulu either bapak gue dulu masih cukup rajin bolak-balik ke Singapura kan, perkapalan dia. Itu Gua penyebabnya. Terus gue punya temen dulu di anak belakang komplek gue namanya Billy Yamin, dia anak SMA 36, mainnya sama anak-anak rocks di Tanah Mas. Nah dia sering beli baju-baju dulu dari drummernya si Ari namanya almarhum. Kalau rocks tuh kan, kalau gue dengar dari Mas Irfan tuh rapi kalau nge-cover Metallica ya kayak. Nah, dia tuh jago banget kalau buat Metallica banget lah kalau rocks tuh katanya, bener ya? Tuh, nah ini temen gue si Billy ini anak SMA 36 Rawamangun, temenan sama anak itu, nongkrongnya di Tanah Mas. Jadi dia sering tuker-tukeran kaos, beli kaos dari si gengnya dia, si Ari lah terutama almarhum drummernya. Terus dipinjemin ke gua. Apa tuh? Dipinjemin gitu ya? Kaosnya. Jadi kita tuker-tukeran tuh. Tuker-tukeran kan. Gua pakai lah. Jadi dulu juga kaos gua udah ada yang punknya, ada metalnya gitu. Gua campur lah. Ya gua pakai Sex Pistol juga. Katalognya lengkap dong. Si anak pensil ini udah merhatiin dari jauh. Wah, ini anak pasti. Nih, aksesnya gokil nih anak nih. Sampai akhirnya mereka kelas 2, ada Taba masuk. Gitu. Terus nongkrong sama tuh anak-anak, udah gitu jadilah mereka bikin pesta air. Gitu. Nah gua along the way akhirnya kenalan nih sama anak-anak ini. Sama drummernya si Boris namanya. Anak Bulan Sawit juga. Terus udah gitu di situ gue udah gini, lo ngapain pakai baju gainer kak, kata gitu. Gue kenapa emangnya? Ya elah gitu, udah basi tuh kan. Anjing gue langsung banyak yang dengerin nih. Iya gitu kan, ya udah basi kali metal mah gitu kan. Lalu gue mulai makin sering main sama mereka, terus mulai terbrainwash nih. Wah ini ternyata metal udah kolot ya. Udah basi ya, dan gue seneng dengan estetikanya punk. Gitu. Maksudnya estetikanya dalam arti artworknya gue mulai pinjemin tuh kaset Dead Milkman, The Dickies, Sex Pistol, The Clash kayak gitu kan. Punk 80-an lah ya, old school punk lah ya. 70-an justru. 70-an ya. Gue liat itu udah dapet yang asli loh, bukan fotokopian. Ya anjing keren ya, gue bilang gitu kok beda sama yang gue ini kan. Terus ya udah dari situ gue mulai ngedalemin. Masuklah Taba di kelas 2. Gitu. Oh, Taba itu nggak dari kelas 1 ya masuk di? Enggak, dia pindahan dari ya? SMA Budut ya kalau salah si Taba tuh. Wih, teman-teman Tony Babi. Tony Babi itu. Pada gue terus dia masuk ke 68, ketemu sama komunitas ini, bikinlah band. Si Pistol Air tuh. Si Pistol Air, Taba, gitarisnya Nyoman, vokalisnya Taba, gitaris Nyoman, drummer Boris, basis PA, Ari PA namanya. Udah tuh, gue jadi fans sama mereka deh. Mereka manggung pertama kali di pensi, di ulang tahun sekolah kita cuma tertutup, intern doang. Dan mereka bawain lagu-lagu Sex Pistol. Creative Vacan, lagu Sex Pistol. Anjing gue langsung instant fans gue. Langsung udah gitu, bikin rusuh. Karena kita kelas 2 waktu itu, yang kelas 3-nya cuma bawain metal apa-apa. Ini yang kelas 2-nya Sam-saman Jack. Jack dari metal punk tadi itu ya? Iya, anak kelas kan kecolongan. Weh, maaf lo minggir lo begitu. Disuruh berhenti gitu kan. Tapi ya kita namanya junior kan, oke. Itu dari sejak saat itulah gue akhirnya mulai ngedalamin punk rock dan segala turunan-turunannya lah, skate rock dan apalagi ya, hardcore kayak gitu. Nah Mas, gue tanya, di era itu kan, di era 94 dulu waktu SMA tuh kan, informasi ataupun mendapat referensi punk ataupun musik-musik yang dari luar kan sangat susah Mas. Lu mesti punya kenalan yang entah dari luar negeri ataupun ibaratnya lu mesti punya akses
entah lu sering masuk ke luar negeri ataupun lu mesti anak orang berada zaman dulu. Nggak zaman kayak seperti sekarang. Lu ngakuin nggak itu, Mas? Gua akuin ya, emang. Dulu lo ketahuan kalau yang bandar kaset disebutnya bandar kaset. Iya, sebetulnya bandar kaset karena kaset itu banyak, bandar CD, bandar kaset atau bandar kaos gitu pasti ada orang kaya. Pasti anak ajir lah kayak gitu. Udah nggak bisa dipungkiri lah gitu. Jadi emang yang pembentuk taste tuh ada pembentuk ini pembuka jalannya lah jatuhnya. Pembuka jalannya anak-anak orang kaya ini. Pasti kayak gitu. ya. Di SMA gue juga SMA 68 yang punya yang benar-benar kaset dan CD, kaos anak orang kayanya. Tapi si anak-anak functional idiots ini, si anak pesuara ini, itu sama middle class sama gua, kelas pekerja. Tapi mereka, ya kita dulu main bareng sama anak-anak tajirnya. Cuma kalau di SMA zaman dulu, kok nggak yang namanya ekstrakurikuler nih, bukan ekstrakurikuler sih, jadi kayak klan atau tribe atau suku gaulnya. Kalau nggak lo jadi anak gaul, anak disco, anak basket, anak band. Sama anak skate, band sama skate tuh jadi satu ya biasanya? Anak band, anak skate jadi satu, anak gaul sama anak basket nyatu juga. Disco kebanyakan sama basket ya biasanya ya? Iya, kayak gitu, atau softball lah dulu sebutnya, softball gitu. Terus, nah ini ada nih anak-anak skate, anak band yang tajir-tajir juga. Akhirnya kita tukar-tukaran kaset dari situ. Tukar literatur juga di sana tuh ya? Literatur majalah biasanya itu kita belinya di Rubino namanya dulu, toko majalah di Melawai. Itu impor kan pasti majalahnya kan? Impor, mahal. Iya itu. Kadang-kadang kita patungan. Dulu tuh satu majalah kayak harganya kayak 30.000 sama 50.000, tapi kan dulu belum resesi ya. Jadi gocap dulu mah berapa mahal. sekarang masih gitu. Patungan, terus beli, ntar oper-oper gitu kan, terus dilihat kayak gitu. Ntar kita lihat, oh nih nama bandnya ini, terus gaya berpakaiannya kayak begini, kayak gitu. Pokoknya standarnya seperti ini. Iya, jadi situ Bible gitu, majalah Tracer terutama. Majalah Tracer Max ya. Headboard, terus di situ ada musiknya juga. Kalau Tracer kan komplit kan, ada musik. Pokoknya lifestyle anak muda, yut. Ada skate pasti ada musiknya. Betul, dan juga musiknya juga nggak sembarangan di Tracer tuh. Nggak mungkin band major label masuk ke situ. Sekelas JJL ini bisa masuk Tracer dulu, anjir gue. Iya, karena dia emang dikurasi sama si itunya kayaknya. Ada kuratornya ya di majalah itu ya, di Tracer itu mungkin ya untuk mungkin band-band ini cocoknya masuk di majalah ini kayaknya. Iya, dan subkultur anak skate tuh di luar negeri memang mereka nggak dengerin musik mainstream. Gitu. Akhirnya lu tamat di SMA itu dalam 3 tahun, apa memang sempat bandel lo ibaratnya, kan main colok sana ibaratnya, apa namanya, pindah sekolah, pindah sini, enggak lurus aja kalau buat cukup beres ya sama. Nah, ini yang gue tanyakan nih, kan sempat sama pertanyaan sama kita Taba juga, kalian sempat ikut sebuah ini kan, kolektifan dulu, kalau nggak bikin sebuah kolektifan dulu itu. Yang offender. Sebuah kolektifan itu loh. Iya. Itu gue tau yang offender dari Taba apa Selayar, karena mereka kenal sama komunitas itu yang sering nongkrong di klub namanya Voala di Gedung Patra Jasa. Masih ada sekarang tuh gedungnya di Gatot Subroto. Dan situ ada klub namanya Voala itu. Dan bikin acara mereka tiap Jumat malam namanya Black Hole. Itu mainin, ya itulah musik-musik yang kita dengerin di sound seperti itu ibaratnya, di majalah Tracer. Gitu. Gue diajak pertama kali ke situ kan, itu salah satu yang kenapa gue jatuh cinta sama punk rock, karena gue diajak ke situ dan ngeliat tuh, gue sempet ngeliat Netral masih bawain The Police sama Minor Threat kalau nggak salah. Malator dia. Iya dulu bagus gitu, terus sempet ngeliat apalagi Bottoms Up dulu nama bandnya, bawain The Cure, terus banyak anak-anak JIS dulu, Jakarta International School, mereka bawain manggung di situ juga. Gue lihat Getah ya kalau nggak salah, tapi bukan Getah dulu, apa ya lupa gue. Termasuk juga si Paso Air sama ada band namanya Submission. Submission ya. Which is itu bandnya anak-anak yang offender, ada si Ondi, Sandy drummernya, terus siapa lagi ya, lupa gue, gitarisnya Levi yang sekarang basisnya The Fly. Gitu. Dari situ gue kenal sama komunitas itu, cuma di Black Hole itu masih nyampur, ada thrash, crossover, gitu juga.
ada band-band trashnya juga, tapi kita ada perwakilan punknya, kayak gitu. Dan nggak berani tuh kita rusuh di situ ngurusin anak-anak. Orang tua pada retweet gitu kan, daripada senior. Jadi kita ya yang punk kalau walaupun enak sih kalau yang band punk manggung, ya kita ke situ maju terus sleman. Tahun 92 belum ada sleman di Indonesia gue yakin. Iya. Oh sorry, mungkin di sebelum pernah ya di Pit Pub. Di Pit Pub. Yang scene metal, cuma gue nggak ngalamin itu. Tapi di situ itu jadi kita own, maksudnya generasinya kita tuh di Black Hole itu main. Nah, kalau kan sempat ada ini nih di media-media mainstream tuh tahun 93 kerusuhan itu tuh Apa? si Young Avenger sempat dijadikan trigger bahwa mereka yang bikin rusuh. Sebenarnya itu bener atau enggak sih? Konser Metallica ya? Katanya si Young Avenger yang bikin ini gara-gara mereka nih rusuh nih. Sebenarnya itu bener atau enggak sih? Enggak lah. Enggak kan? Enggak. Konser Metallica udah rusuh dari awalnya. Emang udah panas suasananya itu ya. Udah rusuh, banyak tiket palsu. Bapak gue dulu kerja di Aero Production, which is CEO-nya si Setiawan Jodi, yang ngundang Metallica dan Sepultura ke sini. Jadi setiap kali Aero Production bikin acara, gue pasti dikasih dapat tiket gratis. Free pass. Enak banget hidup lu. Privilege lu kencang banget. Iya. Enak banget. Gue nonton Sepultura di atas panggung. Oke. Terus Metallica gue nggak nonton karena di situ gue udah kayak fuck metal lah. Lu di luar. Dulu gue kayak maksudnya ya masih kecil muda. Di era itulah pokoknya ya. Masih bego, masih belum. Era pencarian, wajar itu Mas, enggak salah itu Mas. Iya. Padahal gue udah metal juga sebenarnya. Diem-diem gue masih dengerin tuh Guns N' Roses gitu masih gitu. Tapi gue di situ kayak males lah Metallica ngapain ya. Akhirnya gue jual-jualin. Barang-barang lo dikoleksi lo tadi nih? Enggak, tiket itu Tiket senior gua di SMA. Di sana juga kita waktu datang di tengah kerusuhan itu. Di tengah kerumunan nih sambil kayak gitu kan. Sambil main bola itu. Iya. Itu memang udah rusuh dari awal Metallica itu. Udah kapasitas belum melebihi. Kebanyakan tiket palsu. Terus crowd control yang udah nggak bisa diatur lagi sama polisi kayak gitu kan. Jadi udah hancur. Nah kita ke situ mau ngeliat aja sebenarnya, mau nunjukin kalau di Jakarta ada komunitas punk loh. Kita ada loh gitu. Iya, dandan lah kita ngumpul di rumah Levi dulu waktu itu, terus tiap mau pergi ke Black Hole pun tiap Jumat malam kita ke rumah Levi dulu tuh, dandan, ngepangin rambut segala macam kayak gitu. Dan di malam Metallica konser itu kita juga gitu, akhirnya kita berangkat naik metro mini lah, pokoknya sampai connect nggak berani nagih tuh. Serem bener dia orang. Ini apaan nih kan, gitu. Udah mohak segala macam. Dan nyampe di Lebak Bulus itu benar kata Taba, kita main-main bola, ada temen gue jatuh ke lubang lah. Iya, itu sampai cerita tuh ke lubang. Phil jatuh, si Ferry namanya. Lagi jalan sebelah gua tuh, dulu kan Lebak Bulus masih tanah lapang. Tanah lapang. Gua lagi jalan begini, dia jalan sebelah gua, tau plus gitu. kemana nih sih? Ya katanya itu gelap apa katanya? Gelap. Yang katanya si Taba minjem center sama security. Iya, dia sampai jalan-jalan, gua nemenin dia tuh, cari tambang. Ya gua nyari dia kan, menuju ke arah, pokoknya kita lihat, itu ada kobaran api dari jauh. Untuk gede banget kobaran api itu, stadionnya. Iya, situ dulu yuk, Mbak, cari-carinya, nyari talinya di situ. Ketemu polisi, Taba langsung ketemu polisi. Pak, saya anak angkatan. Minjem tali ke teman saya ada yang jatuh, rambut begitu-begitu kan. Mau polisi diliatin doang, siapa? Pokoknya kita nyari-nyari, akhirnya dapet lah pokoknya. Sampai kayak ada kejadian itu gitu. Terus kita ke jalan lagi menuju ke kerusuhan itu. Orang-orang pada ngomong, wah anjay keren rambut lo, tapi jangan kesana katanya. Habis lentar katanya. Lu pasti bakal jadiin trigger. Iya. Terus bener aja makin mendekat kita ke sana, makin rusuh pada. Itu udah bener-bener kayak dilempar-lemparin semuanya. Habis yang mobil terbalikin lah, yang mobil dibakar, yang warung udah acak adul gitu kan. Kita kayak, wah anjir jangan sini kesini. Yang ada ini kita kena nih gitu kan, terus yang orang dikejar-kejar polisi dipentungin lah gitu kan. Udah balik-balik deh kayak gitu. Terus yang begitu ya kita balik, kita pokoknya tuh udah kerusuhan udah parah ya dari jam 11-an. Kita lewat jalan Metro Pondok Indah itu sepanjang jalan rumah-rumah di Pondok Indah itu udah hancur. Udah yang di mobilnya udah dijarah, udah pokoknya meluas lah ya ini chaosnya nih ya. Iya, kayak habis peperangan lah gitu. Kayak habis warzone tuh. Anjir gitu kan kita jalan absurd deh pokoknya kita berbulan ngepang. Katanya kalian misah tapi ngumpul lagi. Iya, berbulan ngepang ngeliatin rumah-rumah habis dihancurin terus di tengah jalan gitu kan.
terus kita ngelewatin Pondok Indah Mall. Gitu, Pondok Indah Mall itu juga tuh udah habis etalase, masih ada orang yang masih ngambil barang malah kan. Berarti jauh loh jalan Mas ya? Jauh, lumayan Lebak Bulus. Jauh itu? Iya. Sampai akhirnya kita nyampe depan PIM, datang mobil polisi. Zet. Weh, berhenti lo semua lo. Turun, gebuk-gebukin. Oh, sempat digebukin Mas? Digebukin pokoknya diberhentiin. Gue lupa digebukin apa karena gue sama teman gue si Dewi ini, gue waktu itu dandan cukup normal. Karena rambut gue cuma dibotakin doang. Gue waktu itu habis di skinhead, terus dibikin ngepang. Cuma balik ke sekolah, ketahuan rambut gue di skin ada mohaknya dikit itu. Sama guru olahraga gue langsung potong. Gitu. Jadi gue lagi dibotakin dulu. Dan gue cukup normal lah, cuma pakai blazer atau pakai pin gitu. Jadi lewat tuh. Sementara kan anak udah pada cucuk. Habis deh ditarik-tarikin. Bugilin gitu. Bugilin kan pada ini terus jongkok begini. Makanya fotonya difoto lah di majalah Jakarta dulu. Lagi pada jongkok, disebutnya kerusuhan Metallica, padahal lagi jalan doang. Lagi jalan diberhentiin kayak gitu. Terus udahlah, lagi digini, wah mati nih gitu kan, anak-anak Dr. Martennya pada dibarisin, gue bilang, dapat gue bisa kayak 1,2 juta tuh ya. Di saat itu ya? Saat itu, ya udah mahal kan gitu kan, itu sepatu jutaan tuh ya. Sementara gue sama si temen gue Dewi dari band Wonderja, sama siapa, satu lagi lupa si Dewi jalan sama siapa ya. Pokoknya dia begitu ditangkap-tangkapin, dia pura-pura pegangan tuh berdua. Pacaran. Ya, gitu. Gue di belakang gitu kan, anak-anak pada ditendang-tendangin, pada ini gitu. Lagi duduk begitu, ada mobil VW hijau, VW Safari. Bapaknya Levi. Bapaknya Levi dulu wartawan Media Indonesia. Gitu. Pas dia berhenti ngeliatin ini, dia ngeliat kan ini kayaknya anak-anak teman-teman anak gua gitu. Yang tadi ini kayak anak-anak yang tadi dandan di rumah gua dan akhirnya dia berhenti, si Levi-nya pak gitu. Ngeliat anak ya bokapnya gitu. Bapak turun kata ikut, pak ini anak teman-teman anak saya kata gitu kan. Kata lu ini bapak, iya kata ini masih yang SMA semua gitu kan. Nggak mungkin rusuh pak, gini-gini tolong lepasin deh, pokoknya negosiasi. Oke, nego ya. Negosiasi, saya wartawan Indonesia kata gini, ini kartu nama saya pokoknya dijamin lah. Ada satu penjaminnya. Dilepas lah kita. Gitu. Akhirnya nurusin jalan kaki lagi dari PIM ke Blok M Plaza. Lewat Radio Dalam. Jauh Mas. Malam itu absurd pokoknya. Karena sudah ada bis kota waktu itu ya, sudah tidak ada. Kagak ada. Udah jam berapa? Udah lewat jam ya. Jam 2 mungkin. Anjir. Jam 2. Pokoknya gue ingat sampai nyampe Blok M Plaza jam 3 subuh aja. Terus kita nyewa angkot yang di Patungan nyampe ke Duren Sawit, terus ngelewatin ini jalan baru ini udah ada belum lupa gua. Pokoknya ngelewatin sampai rumah si Boris, gue turun di depan udah. Itu gila. Akhirnya gue nyampe rumah. Dan gue, beberapa minggu kemudian keluarlah foto itu. Foto itu, baru jongkok. Kancutan itu ya. Iya, terus diwawancara juga sama RCTI juga waktu itu di Blok M Plaza tuh. Jadi itu cerita itulah yang namanya perusahaan. Waktu itu kerusuhan Metallica tuh kira-kira malam itu. Jadi sini lurusin ya, berarti tidak ada hubungannya dengan kekerasan pada masa itu ya? Kagak, kita cuma pengen tampil aja. Show off udah main bola katanya. Udah situasi panas pakai main bola. Bikin anak polisi. Itu versi gue ya. Iya. Gue inget lah gitu. Yang lu ingat aja ya versi lu nih ya. Gue yakin, apa sama nggak cerita kayak gitu? Sama, hampir sama. Kita coba pengen main bola. Ya, orang beda tuh pasti ceritanya. Iya. Gitu. Nah, di era itu lu mulai ngeband tuh di tahun berapa? Di SMA itu udah bentuk band apa belum tuh? Gue 94 mulai ngeband tuh. Tamat SMA ya berarti? Kelas 3. Kelas 3? Iya. Kelas 2 gue udah ngikut sama si Taba dan gue pengen banget bikin band, tapi bawain Fugazi. Oke. Karena gue, enggak, Fugazi tuh post hardcore. Post hardcore itu ya? Itu bandnya si Ian MacKaye. Oke. Ian MacKaye ini punya band dulu namanya Minor Threat, dia yang memulai gerakan straight edge. Oke. Nggak ngerokok, nggak minum, nggak mabok lah gitu. Terus dia bubarin Minor Threat, bikin Fugazi tahun 87 kalau nggak salah. Terus gue dengar Fugazi dari mereka nih, dari anak si Pasal Air. Main skate waktu itu, terus gue inget banget waktu itu giting di mobil si Boris. Terus dia nyetelin si Fugazi itu, 13 song, Waiting Room itu. Gue lagi giting gitu, gue denger bassnya dulu kan, yang gue dengerin Waiting Room. Itu bassnya tuh udah bulat,
dan mempenetrasi kuping gue. Enak banget sama ini. Iya. Enak banget bahasa ya gitu. Terus terus dang terus ada berhentinya lagi kan. Terus gitu. Anjing nih komposisi enak banget, gue nggak tau gue lagi giting apa ini. Pokoknya saat itu enak banget lah pokoknya. Iya. Kalimat pertamanya, I am a patient boy, awet, nyangkut gue, anjir, ini apaan Riz, gue bilang gitu kan, Fugazi Jack, dia bilang gitu kan, ini band mana Ted dulu, kata gitu. Gue sumber pengetahuan musik gue dari Boris dulu. Si Boris sama Taba, karena bisa dibilang itu musik connoisseur, kalau masalah Prancis, mereka tuh kayak ensiklopedia berjalan buat gue. Gue nanya apa, mereka pasti tahu, gitu. Terus gue banyak tahu tuh dari mereka, akhirnya ini apa nih Fugazi Jack gitu ini bandnya si Ian McKay mana dulu, anjing keren banget gue bilang gitu kan. Terus lanjut lagi, pokoknya tuh dia dari mini albumnya itu dulu masih kaset, pokoknya dia mini kaset itu album 13 Song itu adalah penggabungan dari EP-nya pertama mereka sama EP Margin Walker dari Fugazi digabung dalam menjadi satu jadi 13 Song, tapi yang gue dengar adalah EP yang pertamanya nih. Ikutannya ada Waiting Room, ada Bulldog Front, ada Burning, ada Glue Man, pokoknya anjing tuh sepanjang jalan gue dengerin pulang sekolah tuh kan. Keren banget deh gue bilang, terus main skate, ada pinjem dong, gue bilang, jangan aja, kopi aja kan. Kagak balik lagi tuh. Ngopi lah, gue gak tau dia dari mana tuh, gue ngopi, gue ke rumah, udah gue konsenin terus, anjing keren banget nih band, gue bilang gitu kan. Gue pengen banget nge-band bawain ini gitu, terus nyoba-nyoba kanan kiri gak ketemu-ketemu, dulu gue cuma krunya pas WR doang tuh. Pokoknya gue kayak di apa namanya, dicolonin lah. Di korpen nih, perasaan. Ya, gue dicolonin lah, kayak lu kru aja udah, kru kita aja. Udah nggak apa-apa, yang penting ensiklopedia gue tetap dapat. Gue krunya pas WR, terus terang gue fans dengan krunya mereka gitu. Jadi kalau mereka bangun gue bawain gitarnya, gue bantuin gitu. Terus ya dari situ gue ngajak orang kiri kanan nggak ada yang nemu-nemu, sampai akhirnya gue nongkrong di satu studio namanya Studio Octave di Rawasari. Gitu. Gue udah punya band waktu itu, akhirnya mau reuni apa namanya kalau malam terakhir sebelum perpisahan? Kayak ini ya, apa sih? Durasi gitu bukan ya? Bukan, malam terakhir itu pastinya Prom night. Prom night-nya 68. Gue ngumpul sama beberapa teman-teman sangkatan gue yang gue racunin Fugazi tapi nggak suka. Gue suruh bawain Fugazi tapi nggak enak nih apaan. Tapi teman-teman itu demennya musiknya The Black Crowes. Ada band dari Amerika, blues rock itu kayak Rolling Stone. Ya udah kita bawain ini, gue juga suka kebetulan. Akhirnya kita manggung itu dan kita latihan di Studio Octave di Rawasari. Di situ gue ketemu sama teman-teman gue dari SMA 27. Gitu di Mardani Raya, dan kita ngobrol. Ada nama Irfan, Ibob, Albert, apa lagi ya. Pokoknya di studio itu adalah titik pertemuan antara 3 SMA 27 Mardani, SMA 30 Cempaka Putih, SMA 68 Salemba. Itu anaknya latihan di situ. Punya Irfan namanya, anak SMA 68 juga. Di situ gua ketemu anak ini dari 3 SMA ini berbeda. Dan drummernya si Chandra dulu yang gua ajakin. Which is dia anak SMA 30, tapi anak yang Movender juga. Gua kenal Chandra dari dulu. Di situ lah gue bikin, bawain ini yuk Fugazi. Wah ayo keren nih. Kalau Chandra mah gue udah seagama. Udah ngerti pang gini-gini. Anak 27 ini nggak tahu apaan. Gue dengerin ini. Wah boleh deh. Tapi kok agak-agak janggal ya, aneh gini. Terus ya udah yang bawain yang lain dulu deh. Buat mancing ya. Iya. Pro Jam. Gue gitu. Ayo boleh tuh kalau Pro Jam. Gue gitu. Eddie Vedder kebetulan ngefans sama Fugazi kan, fans berat. Gue mikir kayak pasti masuknya ini bisa masuk. Pro Jam deh gimana ya? Ayo, bawain tuh Pro Jam. Sambil sedikit-sedikit gue racunin Fugazi. Lu tau gak sih? Iya, gue gitu. Eddie Vedder ngefans beratnya sama ini. Gue masa sih? Iya, gue bawa majalah Treasure kan. Jadi kalau kita bawain ini kita bisa melebihi yang ini nih. Terus, wah anjing ya boleh. Katanya harus pelan-pelan bawain. Akhirnya gimana caranya, akhirnya gue setir sampai mereka bawain Fugazi. Berhasil juga lah. Iya, latihan di studionya si Buluk, Kayu Manis. Ketemu lo masih Buluk, ya udah dari situ udah the rest is history kayak gitu. Ya mungkin lo udah pernah tahu ceritanya. Si Buluk ada gabung sama kita, dia ngasih nama Waiting Room, kayak gitu. Karena lagu yang dia tahu cuma Waiting Room doang. lagu yang dia tahu gitu. Itulah kira-kira waktu di 68 tuh. Oke.
Panjangan ya ceritanya. Jadi gua sambil mencerna ini. Ternyata di era itu tuh nggak cuma yang ada di TV doang. Yang gue tahu kan di era itu yang TV doang musiknya lagi rame, ternyata di balik TV itu banyak cerita ya ibaratnya. Oh iya. Lo jadi anak band berkreasi itu lebih, gue nggak tau gue ternostalgia apa gue udah tua, gue bisa dibilang anak-anak sekarang lo cuma bernostalgia aja lo, dinosaurus lo sebenarnya gitu kan. Tapi menurut gue lebih exciting zaman dulu. Kayak gitu. Karena usahanya segala macam. Iya, lo nemuin orang yang tepat aja untuk ngebawain satu band atau satu lagu gitu untuk nge-cover ya. Dulu mulai band itu selalu jadi band cover dulu. Nemuin orang tepat aja susah banget. Ya satu visi gitu ya. Yang mau frekuensi ibaratnya mau bawain. Lo bayangin aja, gue pengen bawain Fugazi dari tahun 92. Baru nemunya di tahun 94. 94 tadi ya. 2 tahun gue nyari-nyari orang yang pengen bawain Fugazi. Nge-cover lagu loh. Iya, cover lagu. Jangan kan nge-band. Nge-band gitu. ya. Jadi orang yang demen aja tuh sama kayak di style gini. Apaan nih kok kayak begini? Kok nanggung sih masih orang mikirnya gitu, kok nanggung sih masih kok kayak gitu. begini sih musiknya kayak gitu kan. Dibilang keras ya nggak keras sih, berarti dibilang nggak keras tapi ada distorsinya gitu ya. Iya. Kalau dulu kan sebenarnya post hardcore ya. Post hardcore ya. Kayak gitu. Jadi susahnya tuh kayak begitu. Udah nemu orang yang nyocok sama orang tuanya nggak boleh, sama gue dimarah-marahin. Jangan ajak anak saya ngeband lagi ya. Gitu. Pernah gue sempat kayak gituin terus macam-macam lah pokoknya susahnya tuh ya. Nah akhirnya si Waiting Room tuh bertahan di berapa tahun mas? Itu 94 kita terbentuknya. Terus sama si Buluk. Dan itu bisa dibilang experience ngeband profesional pertama gua. Artinya profesional tuh kita ngeband dan mulai dibayar. Walaupun cuma 100.000 gitu, berapa lah gitu ya. Tapi 94 dan kita mulai serius. Dan sepanjang 94 sampai 96 kita masih cover dan di saat yang bersamaan juga terbentuk skena independen yang mulai nampung komunitas-komunitas kecil-kecil yang tersebar. Jadi mungkin semasa gue SMA udah banyak sebenarnya komunitas yang nggak kelihatan mata, kasar belum mata. terblow up gitu ya maksudnya. Iya, jadi komunitas punk rock udah ada di sini dan di sini. Ada komunitas Britpop juga, kayak gitu. Yang waktu itu akhirnya ngumpul di Poster Cafe. Gitu. Punya istrinya almarhum Mas Dodi Katamsi, bukan punya dia, yang punya sih kalau nggak salah Amal Albar. Om Yek dari God Bless yang punya itu tempat, tapi di manage sama si istrinya Mas Dodi Katamsi. Mbak Putri ya, Puput kalau nggak salah, memang banget kalau gue lupa ya. Nah dia cukup akomodir tuh anak-anak ABG tanggung kayak kita gini, datang bawa acara proposal, Mbak mau bikin acara, oh iya silakan gitu. Memfasilitasi deh ya. Difasilitasin. Yang kalau minggu siangnya jadi tempat band, malamnya di tempat dugem, tempat ngiprit. Buat cari duitnya malamnya. Iya, itu perfect banget karena tempatnya cuma hall panjang segede lapangan basket. Kanan kiri poster, sofa, panggung. Ada stage-nya. Udah gitu doang. Terus ya udah yang paling proper waktu itu sound segala macam. Jadi udah jadi rumahnya kita waktu itu. Semua komunitas ditampung sama dia. Disitulah ketemu akhirnya mau metal, mau Britpop. Dulu bilang kan baru anak indies. Anak indies, anak hardcore punk. Anak hardcore, punk. Anak indie, anak hardcore, anak punk, anak metal, bikin acara di situ semuanya. Kayak gitu. Itu di tahun 94 sampai sekitar 97 lah. Gitu di poster tuh. Terus gimana? Iya, dan kita lebih condongnya terasosiasinya sama komunitas hardcore. Hardcore punk gitu. Karena ya Fugazi lah kan. Kebasaran aja pakai Minor Threat. Dan juga dulu jarang banget yang bawain Fugazi. Semuanya masih pada ngebut-ngebut ya. Trash lah ya era-era itu ya? Enggak, kalau hardcore tuh hardcore old school, Instead, gitu kayak apalagi ya Gorilla Biscuit gitu. Si Coffee All, ngebut-ngebut semuanya gitu. Nah kita datang dengan komposisinya slow kan, lebih slow. Gitu. Wih, Fugazi nih, dan secara komposisi lebih susah dimainin. Kalau yang itu kan downstroke itu kayak hampir kayak thrash dan metal kan. Jadi orang, wih anjing bawa Fugazi loh gitu kan. Ini versi slow-nya nih ya, versi damainya nih. Versi yacht-nya. Iya, terus format 2 vokalis lagi. Dan gue dulu sama Buluk udah jumpalitan tuh. Lu botak nggak sih dulu? Sempet botak, cepat sih gue. Ngejar Fugazinya biar lu botak gitu, ngejar cepat dulu. Cuma
ya dari tarik itu si bulu kembang gue tuh jumpalitan karena ya banci tampil dasarnya dua-duanya gitu. Terus akhirnya lu tinggal kuliah ke luar itu, cabut? Itu 99 sih gue. 99 tuh ya? Iya, 94-96 di Poster kita memutuskan untuk bikin album sendiri, tapi waktu itu gue suka sama musik ska. Terus gue racunin lagi anak-anak. Dan oke nih gitu, berevolusi lagi. Kembali menjadi pembuka jalur di scene hardcore itu, scene hardcore dan punk karena anjing bawain ska seperti itu sekarang. Oke juga nih gitu. Malah lebih melebar lagi. Anak-anak hardcore demen ska, punk juga demen ska. Nyambung kok kedua-duanya. Makin expand lah gitu. Arah lu waktu itu ska kayak apa, Mas? Gue dulu kalau denger musik ska Boston apa? Nah, gue dulu waktu kalau musik ska udah denger dari anak-anak Peso Air. Cuma mereka yang tradisional kayak spesial situ. Iya, Special, terus kayak Madness, Two Tones ya. Dan juga mereka udah ada skank, ska punk. Jadi kayak band kayak Citizen Fish, terus Voodoo Glow School gitu. Itu kembali dari kompilasi Tracer, Ska Rock namanya dulu. Kan nyampur-nyampur dalamnya kan. Ada yang ngepunk, ada yang hardcore, ada yang ska, ada yang skunk, ada yang skakor gitu. Banyak banget ya? Iya. Kok banyak banget sih itu? Nah, gue udah denger dari mereka tuh. Cuma di tahun 96 atau 97 ya kalau nggak salah, gue dapet kaset Mighty Bostons, Question the Answers, yang gambar taksi, mobil polisi cover kuning tuh. Itu gue ketemu sendiri. Aneh nih covernya. Dulu kalau beli kaset pasti dari cover dulu tuh. Dari grafisnya, artworknya kan. Anjing keren nih, gue bilang kuning, udah gitu gambar ini, belilah gitu. Gue dengerin, ska nih, tapi kok begini ya, gue bilang gitu. Ada jazznya, ada punk, ada macam-macam. Michael Boston kan keren ya, kayak nggak cuma ska doang, terus ngebut. Rame dia ngebut. Ada bluesnya kayak gitu. Acid jazz bukan sih kalau kenanya gitu? Belum. Cuma ada berhasil udah ada di yang sebelumnya. Cuma aneh lah, Michael Boston aneh gitu. Anjing keren nih, gue bilang gitu kan. Gue dengerin terus, akhirnya gue demen, terus gue racunin, gue nulis ke fans club-nya dibales. Dulu kayak gitu, lihat kaset ada fans club-nya, nulis, Jack, mailing, kirim 3 bulan kemudian datang balasan. 3 bulan loh. 1-3 bulan bukan dibalas sama dia. Nggak kayak email berapa hari harus nyampe. Ngefans lah gue racunin lagi anak waiting room. Ini anaknya gue bilang gini. Oh iya juga ya anaknya. Belok lah sekarang. Itu pembuka ska di Indonesia nggak sih menurut lu? Dulu belum ada. Mungkin ini jadi titik argumen ya. Karena dulu ada yang bilang which is tuh Bagus Boris, Simanjuntak yang jadi manajernya The Brand lah sekarang. Dia itu personalnya artificial life. Menurut dia bilang, lu dulu bawain ska, gue udah bawain ska juga kan. Oke deh, siap. Tidak ada muatan. Cuma mungkin mungkin ya belum ketemu aja kali ya. Iya, spotlight udah gede di lu karena lu waiting room udah gede duluan. Dan lo berbelok ke ska, orang-orang kaget bilang gitu. Tapi gue dulu udah mainin. Mungkin ya bisa dibilang bukan yang pertama, tapi mungkin yang dikasih spotlight. Yang memblow up itu. Yang pertama bikin ska gede mungkin waiting room, tapi yang main sebelumnya itu udah ada. Udah ada. Soalnya kalau ditanya waiting room, kita kan di Bali, gede di Bali nih. Oh, di Bali? Bali kita, base kita di Bali. Kita di Bali, yang kita tahu ska itu ya paling era itu apa buat ya? Iya kali. Ya tip X sih. Karena yang terblow up oleh mayor label kita 9 bulan. 6 bulan yang terblow up yang terblow up sama media apa tuh yang recording gede di badan sudah major ya waktu itu. Ngeri ya dulu ya. Itu menurut gua udah gelombang berikutnya gitu. Cuma dulu saya ingat kita ya bawain ska tuh ya sendirian di sana kemari gitu. Even di Gigik Underground tuh kita sana kemari tuh kita aja gitu. Dan sampai terpatri label kalau waiting room ska ya karena kita masih kemasan kemarin masih bawain ska gitu. Itu sampai 98 kita rekaman album pertama, ngumpulin materi lagu sendiri, dirilis semuanya total 100% DIY dari modal, rekaman, teknik segala macam. 99 aku pindah ke Australia. Itu nanti kita bahas nanti itu untuk masalah edukasi. Berarti dari 94 tuh sampai 99 itu memang nggak ngambil kuliah sama sekali di kuliah. Kuliah. Gua kuliah ambil manajemen transport Trisakti. Trisakti. Kalau si Taba kan ngambil ini dia landscaper. Trisakti juga. Jadi kalau si Taba tuh kalau pokoknya ada liburan ke Bali pasti
gue temuin tuh dari zaman dulu, zaman gue masih kuliah di Bali ya, pasti arsitektur landscape, si Taba tuh kan sama Chandra Ichan, drummernya Waiting Room. Mereka tuh dekat banget berdua, sobat banget dan itulah koneksinya satu sama lain kayak gitu kan. Nah, akhirnya lu bisa memilih, ini kita masuk ke ini nih, masalah pendidikan. Masuk seni rupa desain ini. Kenapa akhirnya lu ke Australia memilih jurusan yang tidak sama dengan jurusan lu yang fine art? Panjang lagi nih ceritanya. Bapak gua pengennya. Ntar dulu, ini ramah tamah dari tuan rumah. Kopi dulu, kopi. Ini kalau di Bali namanya kopi wanen ini. Kopinya. Simi siapa? Kenapa tadi? Berani, kopi tiam gitu. Nggak campur macam-macam ya. Nggak dikerusin. Boleh nih, hitam. Gua ke Australia itu atas tawaran bapak gua. Oke. Bapak gue tuh dulu kerja di perkapalan perikanan, apa namanya, yang ekspor ikan lah. Itu kan rate-nya dibayar dalam bentuk dolar ya, kalau trading dengan pihak luar lah gitu. Tahun 97-98 Krismon, ngedrop semuanya, orang-orang melarat. Gue tajir melintir. Iya, soalnya kan kurs $10. Itu salah satu highlight dalam sejarah keluarga hidup keluarga gue lah gitu. Tidak merasakan Krismon. Pak Krismon. Orang-orang melarat, gue tajir melintir. Malah meledak gitu ya. Iya, di masa sebelumnya gue keluarga pekerja yang bekerja keras gitu kan. Bapak gue keringetan sampai ke pantat, pulang pergi naik Vespa dulu, rumah gue di gang di Matraman, pindah ke sini melintir. Gara-gara itu karena bisnisnya bisnis ikan. Terus dapet duit lah. Tawarin, lu mau kuliah nggak luar negeri? Ya mau lah, gitu. Terus dia bilang, terusin ya manajemennya. Gue, waduh, tar dulu. Kayak gitu. Dari awal gue pengen masuk ke IKJ. Gitu. Cuma desain. Atau enggak ke Trisakti. Ambil Desain juga. Pilihan lu dulu cuma itu. Kalau mau berkesenian nih, kayak gitu. Institut seni itu cuma ada di IKJ. Tapi terbatas banget jurusannya. Grafis, sinematografi, apalah, terus drama mungkin ya. Cuma pilihan untuk jadi seniman itu belum legitimate dulu buat orang tua zaman dulu. Iya, dari saat itu ya. Gue ngomong sama bapak gue waktu lulus SMA, mau nerusin ke IKJ katanya. Sama bapak gue ngomong apa tuh? Apaan? Jadi gembel loh. Digituin. Gitu kan. Jadi buat orang tua itu bukan pilihan bukan semua pilihan. Iya, masuk transport manajemen karena menurut bapakku ini kedepannya bakal bagus nih. Industri pariwisata bakal meledak di Indonesia kata gitu. Benar sih. Emang benar ya. Cuma gue nggak anjir apaan sih gue manajemen. Walaupun gitu gue jalanin gue kelarin gitu. Kelar. Mobil lu kan jalannya. Kelar S1 udah kelar. Dinawarin gitu manajemen. Waduh jangan tar dulu deh gitu. Lu kalau menyuruh gue kuliah dengan biaya yang sebegitu besar, ini gue pengemban misi nih keluarga kan. Lu bener kasih gue yang gue pengen deh. Biar kelar. Mau biar kelar jadi gue ngejalanin juga tanggung jawab. Happy gitu ya happy gitu kan. Wah berdebat sampai gue berantem apa gue ngabur dari rumah gitu kan. Akhirnya dia nyerah, ya udah deh lu mau ngambil apa? Gue ambil musik, gue bilang gitu. Musik kemana nih katanya, gue mau jadi engineer gue bilang. Apaan tuh kata bapak? Sound. Iya, orang yang ngatur tata suara pas lagi rekaman. Gue bilang gitu, bukan soundman lagi live sih, gue pengennya yang lagi sound engineer rekaman, karena gue ngerasain waktu sama Waiting Room betapa susahnya ngatur suara. Waktu itu kita rekaman itu dulu di CMC Studio album pertama, engineer operatornya gak ngerti apa-apaan, biasa megang rekaman artis dangdut. Sikat sama ratain aja itunya, makanya hasilnya nggak kurang memuaskan gitu. Akhirnya gue bilang, dan dulu susah jadi engineer kan. Gue bilang bapak gue mau jadi engineer gitu. Apaan tuh? Ya gini-gini. Terus bapak gue, boleh juga sih katanya. Mulai ada harapan. Iya, oke sih nih dia bilang gitu. Ya udah coba deh. Gue mulai ke lamar-lamar, gue cari ke agensi periklanan agensi perwakilan di sini, dan itu kita tiap sekolah yang gue tuju persyaratan cuma ada 3 masalah. Lo bikin lagu bikin lo sendiri, direkam dengan lo yang perform sendiri dengan lo yang instrumen, dan ditulis komposisi notnya. Anjir. Udah bisa baca. Harus baca balok tuh. Iya. Gue bikin lagu, gue gak bisa main gitar, gue dibantuin sama temen gue si Not namanya, gitarisnya Fable. Dia nggak bikin lagunya, lo main begini aja deh, jari lo begini pokoknya. Mainin lagu, direkam di kaset, terus
kirim lah ke sono, not baloknya nggak ada. Karena nggak ada yang bisa. Not balok bisa nggak? Kagak bisa gue kan. Dari apaan yang buat gitu kan? Akhirnya kirim, terus semuanya pada ngontak balik. Ini keterima nih semuanya nih katanya. Kata agennya. Cuma lu mesti ngirimin komposisi not baloknya. Dia bilang, bisa nggak? Katanya. Waduh nggak bisa mbak, gue bilang gitu, nggak ada yang bisa nulis. Cari orang deh yang bisa kayak gimana kayak gitu. Gue nyari-nyari, sampai akhirnya nggak keburu, deadline ketutup dan gue akhirnya gagal. Gitu. Waduh mati gimana nih ya, gue bilang. Akhirnya gue datang ke si agensi lagi, gue bilang, gue ngelamar lagi deh, gue bilang ke bapak gue bilang, apa ya udah kamu maunya apa, desain grafis kan ya, desain grafis aja kayak gitu. Desain grafis mahal-mahal semua. Mahal dan udah tinggal akhir-akhir masa ini ngelamar. Waktunya udah habis. Nggak ada. Terus kata si ininya, mau yang masih bisa apa nih mbak? Ada seni murni. Kata gitu. Ya udah gue ambil itu deh katanya. Dia sampai nengok, yakin lo katanya. Gitu. Yakin mbak, ngomongin seni murni gue gitu. Lo ngomong seni murni, lama gue langsung kedip. Gua berapa lama nih? Lama ya? Aman. Iya, seni murni. Dia bilang gitu kan. Oke ya udah katanya. Gue disuruh bikin portfolio, bikin karya 10 biji, dikirimin lagi tuh. Pokoknya lo tesnya gitu mas ya? Iya, karena lo kan overseas student. Kayak gitu, lo mesti bikin artwork atau lagu tadi gitu, sesuai dengan jurusan lo. Kirim lagi, 3-3-nya ke Bali, bilang keterima semua. Gila kan? Terus, wah gimana nih mbak ya, gue bilang. Kalau gue mendingan yang mana nih? Gue tanya masih agensi itu. Unisa Diguna, gue ingat banget namanya. Dia bilang, lo either, ini gue waktu itu ke University of Sydney, Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), sama University of New South Wales namanya. Di Sydney juga. 3-3 keterima. Gue bilang, gue mendingan yang mana? Lo mau ikutan si yang UNSW ini nggak? Karena gue bisa masukin lo ke program beasiswa, dia bilang. Karena lo mahasiswa pertama yang sejarahnya mereka universitas itu berdiri, yang ngelamar ke seni murni. Angkatan pertama gitu? Mahasiswa pertama. Kampus baru. Sebelumnya nggak pernah ada mahasiswa dari Indonesia ngelamar ke seni murni. Tapi memang udah ada mahasiswanya. Ada, kalau desain grafis banyak di Indonesia. Tapi fine artnya itu yang seni murni nggak ada. Gue bisa masukin program beasiswa nih, mau nggak lo? Gue bilang gitu. Setahun pertama gratis. Atau maksudnya bayar uang pokok aja, tapi kayak uang gedungnya aja. Gitu kabur nggak usah. SKS lah ibaratnya. SKS-nya benar. Nggak bayar. Oke deh, gue bilang keterima akhirnya. Ya udah gue mau ke UNSW jurusan seni murni. Gitu. Dan di situ gue udah belajar lah semua 99, belajar teori warna, komposisi, perspektif. Kayak gitu. Itu berapa tahun mas lu kuliah mas? 99 sampai 2002. 3 tahunan lah ya. 3,5 tahun. Nah, selama di luar negeri atau di Aussie itu lu dapat insight baru nggak? Input baru nggak maksudnya? Banyak, overload malah kalau menurut gua. Nggak dari desain sendiri, apapun dari semua hal ya lu dapat banyak sana ya? Musik, fashion, sinema, kultur, literasi segala macam. Kebuka men, itu kayak lo yang bisa cuma nyimeng doang, lo makan LC das. Kita makan mushroom kan. Literally di situ pertama nyobain acid. Gue inget banget, gue pertama nyikat acid, gue bilang sama temen, gue mau nonton film A Clockwork Orange. Yang gokil itu. Karena gue pengen banget nonton film. Kita nggak ada dulu akses untuk nonton film-film cult kayak gitu. Gue beli acidnya segede kuku gini, gambarnya kepala Yesus men. Gue maaf nih buat yang ini ya, yang non muslim atau Nasrani gitu. Gue bukannya gue nggak ngada-ngada, itu gue dapat. Grafisnya itu. Anjir. Visualnya ini iya, kepala Yesus gue gitu kan. Sikat deh, gue sama temen gue beli 2, kita nonton Clockwork Orange. Dulu di Sydney ada Village Cinema namanya di Jalan Broadway. Itu muterin film-film cult khusus. Dan kalau nonton itu orang-orang yang nonton gak ada yang benar. Absurd ya. Absurd gitu. Gue nonton itu ketawa-tawa anjir. Pokoknya gue di situ lah kayak semua referensi musik, literatur. Gue tiap minggu nonton band. Kalau library sekolah gue, buku yang gue cari ada semua. Nonton film juga keren-keren kayak gitulah. Nah, sorry. Kayak lu dulu. Kalau ini kita ke masalah proses berkarya nih. Kalau proses berkarya lu yang berhubungan dengan fine art itu sendiri, di sana ada batasan atau enggak sih? Mas, biasanya kalau di sini kan lu nggak boleh begini, di sini ada batasannya nih. Kalau di sana gimana? Lu dibebasin, lu berkreasi sesuai dengan apa namanya? Apa yang idealis lu? Idealis lu atau emang ada remnya? Kalau di sana ada. dibebasin. Kalau emang ibaratnya
ngelukis toples ya udah bebas toples aja gitu ibaratnya. Iya. Dibebasin pokoknya. Kita ada kelas live drawing namanya kan. Di sini juga di KJ ada lah kalau model nude ya kita gambar konturnya apa teksturnya. Bukan tekstur apa bentuknya gitu. Itu kelas live drawing ada di situ. Jadi kita ada apa namanya modelnya bugil sih kita atau nggak model doang sih apapun lah ya buah apa ya, gitu live drawing namanya kelasnya sampai gue macarin salah satu model bugilnya bisa aja mas dia ngasih gue akses lu mau jadi model mau dong katanya gue jadi model juga ya bugil gue sampein duit lah karena kan bapak gue ngasih duit jajan dulu gitu gimana caranya lo mesti bersurvive gitu terus apalagi ya nggak ada batasannya sih dan gue bikin karya gue tuh kebanyakan ngeganggu persepsi viewernya tentang batasan moral dan religion waktu itu di daerah itu di Sydney di Sydney di Australia kan gue terekspos sama reference kayak orang-orang kayak Robert Mapplethorpe Robert Mapplethorpe itu fotografer yang ngefoto album-album Patti Smith gitu BW dia selalu black and white tuh tapi dia tuh pas gue tahu di Sydney gue baca-baca itu anjing men hidupnya parah banget dia tuh gay homoseksual dan dia selalu terlibat dengan aksi apa namanya ya homoseks lah cowok sama cowok dan kerjaannya dia tuh ngedokumentasiin gay scene hardcore di New York dia tahun 70-an jadi dia undang orang dia datang ke klub gay underground gitu terus dia undang orang-orangnya terus disuruh els bolis di foto-fotoin disuruh dimonon bahkan ada fist fuck ada tangan lagi dimasukin ke pantat ada 3 tangan masuk ke pantat ada yang sambil dibokerin kayak Sukotoro gitu. Oke, kita stop dulu. Ini kuat berapa lama, Jack? Lama kalau ini mah lama nih udah becas. Oke. Tadi apa pertanyaan tadi? Tadi kan sempat gua tanya tuh proses berkarya semasa kuliahnya dia di Australia nggak kayak kita men kuliah kita serampangan ngandelin beasiswa doang isi dan pasar isi Denpasar oke isi Denpasar jurusan desain interior lo ngambil lo interior sama interior oke tapi kita mainnya ya kita dibilang interior nggak interior juga garis gua bengkok interior belangsak aja jadi selulusnya Oke, lanjut Mas. Proses berkarya lu itu ada batasan nggak sih di sana? Enggak. Gue kalau ngomong jurusan gue dulu ngambil seni lukis. Tapi ada jurusan elektif namanya jurusan pilihan. Di tiap semester dulu boleh ngambil kayak 4 elektif gitulah. Gue macam-macam tuh ngambilnya grafis, jurnalisme, apalagi lah banyak lah gue ambil pilih ya. Tapi kalau namanya batasan di praktek jurusan utama nggak ada. Gue semuanya gue hajar. Bahkan yang tabu-tabu ya gue bilang itu tadi. Apa namanya poin-poin referensi yang gue highlight di dalam karya-karya gue tuh pertama adalah dulu di tahun 99 ada partai politik namanya One Nation di Australia. Itu jadi serangan ini gue tuh. Ini karya-karya lo, subjek lo. Karena mereka nyinyiran lo. Kantor daerah itu loh. Itu mereka menurut gue ideologi fasis yang ditanemin dari tahun 99 waktu itu mirip kayak Donald Trump sekarang. Mereka pengen agenda partainya tuh kayak mengistimewakan warga asli Australia dan kayak ngebatasin warga asli Australia itu yang sudah punya KTP di situ atau warga pribumi aslinya maksudnya? Warga yang udah di situ. Kayak gitu. Meaning white Australian. Bukan aborigin ya kenanya. Bukan. Nah, sementara imigran dibatasin. Aksesnya. Terus yang jadi point of argument adalah jadi tanya dong atas dasar apa lo ngomong lo asli orang sini. Kalau ngomong warga asli Australia, aborigin lah. Kayak gitu. Terus apa maksudnya imigran-imigran ini yang dibatasin? Atau mungkin keluarga atau generasi orang Australia yang mungkin dari ras lain tapi udah lama di sana. Kayak gitu kan. Jadi kayak gitulah yang jadi debatnya dan
gue serang tuh waktu itu Oke. karya-karyanya. Gue bikin karya band One Nation. Ada tuh mas sampai sekarang? Terus udah nggak ada sih, gue jual-jualin. Sekarang nggak ada tuh? Nggak ada, gue bahkan waktu itu waktu udah mau Ya, pulang ke sekali. Indonesia, gue jual-jualin. Di foto-foto juga nggak pernah itu? Apanya gitunya? Kalau ada gue minta deh, gue tampilin nanti. Mesti gue korek-korek Iya, gue iya, harddisk iya, dan iya, ini iya. ya. Kalau yang terus itu tadi ya politik pornografi. Oh, sempat lo blow up juga tuh, lo angkat juga. Iya, gua apa namanya, referensi dari Robert Mapplethorpe tadi. Oke. Menurut gua pornografi masih jadi isu tabu yang sama orang masih di approach-nya dengan hati-hati gitu ya. Oke. Sampai sekarang kan. Oke. Ya, pornografi itu pasti ini deh. Tapi gue justru gue sentil dulu waktu Oke. dari kuliahnya. Gue bikin gue dulu termasuk suka konsumsi film bokep. Edik ya. Diajarin masih buluk ya. Lu nyalain orang. Jadi gue termasuk sering bolak-balik ke adult shop gitu. Tool shed namanya kalau di Australia itu dibilang. Gue beli majalah jorok gitu kan. Majalah filmnya Betama, VHS. gitu. Yang gede kalau VHS. Terus itu gue jadi gue bikin macam-macam lah, gue bikin karya lah Oke. gitu, badan-badan bugilnya, terus ada apa namanya toket lah segala macam gitu kan. Sampai gue sempat dikira gebay dulu. Oh, iya. Itu yang sering gue bikin ininya. Lo angkat jadi sebuah karya. Iya, gue dulu sempat bikin satu seri namanya Access to Heaven. Anjir. Jadi menceritakan apa itu? Akses tuh ya, jalan menuju ke Cuma surga. gambar-gambar set close up, cewek lagi ngebuka ininya. Mic-nya. Iya, Itu hadiahnya. konsepnya apa tuh dalam arti itu? Lu Nggak tahu, menceritakan. gue pengen bikin aja. Oh. Jalan menuju surga. Iya. Gue bikin itu, gitu. Gue nggak pernah ini sih, nggak pernah. Terlalu banyak berpikir konsep segala macam gitu. Iya, cuma menurut gue, kerennya kalau jadi ini, gue bikin. Sikat ya dijadiin jadi sebuah karya itu ya. Iya, Nah, dan mungkin buat orang maksudnya kayak komunitas feminis atau gimana mungkin Oke. agak-agak Iya, nyinggung, tapi iya. gue dulu nggak sampai mikir ke situ sih, nggak Tabrak merendahkan, ya. nggak merendahkan wanita bagaimana, cuma buat gue pribadi gimana ya, kegiatan seksual dulu penetrasi itu ya buat gue ya jalan menuju ke sana ini Iya. dulu ya tapi Di era dulu ya, era masa kuliah ya. dalam berkesenian tuh bebas, men. Iya, harus. walaupun sekarang gue maksudnya buat gue sih ya lebih bertanggung jawab lah kalau bisa Oke. alhamdulillah sekarang gitu. Nah, lu sempet selama proses berkarya lu di sono tuh sempat pernah ikutan pameran-pameran kayak gitu sih Mas kan? Ikut dong. Ikut terus. Ikut. Itu tiap akhir semester lo diminta untuk bikin pameran di Oke. kampus gitu, di lingkungan kampus dulu pertama sih. Jadi tiap akhir semester lo bikin assignment, Oke. lo bikin karya tugas akhir, lo bikin apa namanya, ini bagian yang gue paling masih bikin apa namanya, Ketika pengantar karya gitu. iya pengantarnya apa, konsepnya apa, terus ya udah lo pajang di kampus gitu. Nah, nanti biasanya ada kurator-kurator galeri datang terus suka sama karya lo terus dibeli atau lo pameran di galeri gue ya iya. gitu. Berarti lu sempat bisa menghidupi diri lu dengan menjual karya-karya lu Mas di sana? Udah sempet dulu. Besok. Gue sampai tahun terakhir itu gue udah lumayan bisa hidup sendiri, menghidupi dari kegiatan melukis gue. Anjir. Udah disuruh bikin mural, udah disuruh bikin commission profile orang Oke. gitu. Ada orang mau nikah, bikinin lukisan kita berdua dong gitu. Ada yang buat hadiah buat ibunya lah segala kayak gitu gitulah udah gue jabanin. Kenapa kok lu memutuskan buat pulang? Maksudnya pulang secepat itu. Gitu. Lu Lu nggak bertahan dulu buat berkarir di situ kan? Nggak semua. Kalau gue jadi lu, gue nggak mau Mas pulang udah secepat itu Iya, gue iya. kerja itu. Ada bapak gue sakit waktu itu. Oh. Jadi gue minta untuk pulang dan untuk di Jakarta aja lah, balik ke rumah aja lah gitu. Terus yang berhati ya gue ya udah pulang. Tapi lu nggak pengen kerja lagi, maksudnya balik untuk kan kalau di sana lu bayaran lu jelas Mas, apalagi di era berapa ya? 2001. itu kan 2002. 2002 itu lagi krismon-krismonnya kan lumayan Mas lagi itu. Ya lagi pasca Krismon. itu masih kerasa itu kan hawa-hawa duit susah itu ibarat Duit langka, Mandalika. Mata mendelik duitnya langka. Iya benar. Itu kayak begitu. Gue ya udah panggil keluarga mau gimana? Iya, Oke. iya. Walaupun
ya gue bilang itu gue udah bisa nyewa rumah, maksudnya udah bisa bayar sewa rumah. Oke. Udah bisa survive dengan layak lah di sana ya. Iya, udah bisa ngehidupin diri sendiri. Oke. Dari ngejual-jual lukisan itu atau komisian. Tapi kalau diminta balik sini ya udah. Malah pas gue tuh balik sini gue malah nggak ada orang lukis sama sekali. Nggak dapet feel-nya di sini. Nggak dapet, terlalu sumpek menurut gue Jakarta. Iya, yang bisa ya dari sisi kotanya, dari sisi hawanya, dari psikologi lu juga di sana lu kerasa gue luas-luasnya. Gue bebas untuk apa yang mau gue tumpahin mungkin. Itulah nggak visually inducing pertama. Oke. Itu terus juga referensinya gue bingung mau nyari di mana waktu itu. Terus gue ditemuin sama fakta-fakta kalau banyak pagar-pagar batasannya gitu. Ya gue kalau mau ngapain takut tadi dimarahin ini karena takut tersinggung nih kayak gitu. Kayak gitu sih. Padahal maksudnya itu kan bagus buat dari point of argument ya. Argumen yang sehat gitu kan. Ada timbal balik conversationnya gitu. Karena kalau mungkin dari analisa gembel gue nih mungkin karena sudah biasa membuat sebuah karya yang bebas tanpa batasan, terus di sini lu dituntut harus gue harus berpikir lagi nih, ada batasannya di sini nih, gue berpikir untuk sebuah batasan lagi malas gue nih, jadi lu nggak udah gue mikir lagi, biasanya gue nggak usah pakai mikir bikin sesuatu sih, gue pakai mikir lagi. Terus juga gue balik ke gimana Jack? Mati Jack? Sambil. Nggak apa-apa Mas. Jangan ke distract sama doi Mas. Emang begini Mas. Mau Petromax Mas. Gue udah bawa cadangan baterai. Nah, ini baru mantep nih lampunya nih. Apa tadi ya? Iya, batas-batasannya tuh kayak batas-batasan yang pagar-pagar kayak banyak banget gitu. Terus ya gue juga kembali ke rumah ini, lingkungan keluarga lebih domestik. Gue juga kayak diingatkan kan value-value ke timuran gue, keislaman gue. Bapak ibu gue haji. Iya. Gue pulang ke rumah udah 3,5 tahun gue nggak pernah ada yang ngingetin gue untuk sholat. Tapi di sini tiap saat kayak udah sholat belum? Eka? Gitu. Gue kayak diingetin lagi value-value itu kayak gue balik lagi juga ke sini. Adik-adik gue masih belajar ngaji. Bapak ibu manggil ustadz sini untuk ngajarin kita baca Quran gitu. Jadi kalau diingetin lagi kayak di setel lagi reset gitu. Waduh. Iya ya, gue tuh orang Muslim, gue orang Islam dan gue ada kewajiban mesti gue lakuin. Jadi juga karena cara gue udah beda. Beda, jalannya di sana kan udah terbuka banget, saking terbuka nggak ada batasan ibaratnya. In a way kayak gue ditarik ke bumi lagi. Balik ke fitrahnya lagi deh. Injek ini lagi gue ngelihat kesulitan keluarga gue yang gue alami, yang dialami keluarga gue gitu. Jadi itu akhirnya gue malah berhenti gue ngelukis. Stop sama sekali. Yang malah ngebuka keran kreativitas adalah ke musik. Lu balik lagi ke musik, pilihan lu itu aja. Gue balik ini lagi dah. Balik lagi ke musik. Di sana nggak bermusik sama sekali. Kegiatan bermusik gue cuma nontonin band atau nge-DJ di pesta-pesta orang. Itu juga sempat itu? Sempat gitu. Kalau dari terus? Gue vinyl lah dulu ya. Di sana karena di Oslo itu kultur vinyl tuh kuat banget karena sesimpel dari generasi keluarganya anak-anak sana gitu, anak mudanya pass on through generation, orang tua yang koleksi vinyl dikasih ke anaknya. Dan di tiap rumah ada turntable dan untuk beli CD tuh mahal banget dulu. Nggak ada streaming dulu kan. Jadi kalau lo mau denger musik ya mesti either radio atau beli CD. Musik mahal CD kan. Radio masa gue denger radio sih. Hits top 40 gitu. Ya gue ketularan dengan kultur digging vinyl itu. Kayak gitu. Ya gue ngoleksi terus akhirnya gue jadi pesta-pesta orang gitu. Udah. Kegiatan bermusik gue liat itu. Menjadi seorang selektor dan penikmat nonton konser. Gue konser band gue lihat dari situ semuanya. Apapun ya di sini akses kita terbuka semua ya, apapun ya. Terbuka semua. Gue nonton banyak deh, udah banyak banget. Gue nonton The Cure waktu tur. Yang cuma bisa dalam angan lu doang ya. Iya, tur Black Flowers. Gue nonton John Spencer Blues Explosion. Gue nonton Interpol dulu waktu awal-awal. Gue terus Susie and the Banshees. Pokoknya macam-macam deh. Gue nonton semuanya. Apalagi kalau ada festival kan. Gitu. Gue nonton festival Big Day Out, nonton Nine Inch Nails lagi tour The Fragile gitu. System of a Down untuk pertama kali keluar, Queens of the Stone Age, pokoknya macam-macam lah. Balik ke sini udah. Yang penting kan kamusnya udah komplit di sini, udah punya modal gue udah punya modal. Normal dan gue
pengen ngeband lagi. Tapi di fashion, dari bidang fashion lu berubah nggak fashion lu dari yang awal balik ke Indonesia nih? Apalagi lebih berantakan. Fan art kan lebih berantakan gitu. Orang-orang yang tahu gua waktu baru pulang itu pasti pertama, ini fotonya bisa gua kasih nih kalau mau. Boleh, nanti gua minta. Gue ya eksplorasi lagi again di sana ya. Rambut gue dulu dreadlock cuma di depan doang, cuma 3-4 biji gitu. Di belakang dreadlock juga, sisanya yang botak. Wajib. Kayak siapa sih itu? Madfine ya, gitu. Kayak gini ya, band Madfine ya? Atau enggak di... Belum ada gitu-gituan dulu. Belum ada? Hip metal loh, gue tahun 99 kayak begitu. 99 2000, hip metal belum gede. Gitu. Terus gue warna-warni tuh, tadi gue bleach kuning, terus scalpnya maksudnya ininya biru, terus si ininya dreadlocknya juga diwarna-warni. Pokoknya macam-macam lah. Tapi menangnya lu putih doang. Kalau hitam kayak Basquiat. Iya dulu gue kayak nggak ada nyangka gue orang Indonesia lah dulu. Terus balik ke sini ya udah normal lagi kan. Tapi gue masih mau eksplorasi sisi musik gitu. Musik, fashion juga pengen gue gabungin. Grafis berkesenian juga pengen gue gabungin. Gue coba bikin band sama kiri kanan nggak nemu lagi. Nggak dapat. Aduh udah susah maksudnya di sana. Frekuensinya nggak dapat tuh. Gue waktu itu pengen banget bikin band yang beda nih, karena gue balik ke sini indie scene di sini skena independen itu waktu gue balik tahun 2002 hampir mati suri. Iya. Nggak ada band yang signifikan yang waktu kayak di poster kayak gitu atau di black hole kayak pada gitu. saat lu tinggalin kan wah lagi enak-enaknya tuh balik kok gini sih mau kayak kemajuan malah kemunduran gitu kayak. Ada musik ska. Iya. Cuma skanya ska Melayu. Nah, kayak gitu yang bentuk X dan lain-lain. Terus pop ya yang merajau gitu kan. Iya, pop. Gue ngeliat band kayak Dewa, Ceylon Seven, Padi, apa lagi ya, Coklat. Itu tuh lagi ngerajain industri musik gitu kan. Dan gue ngeliat juga penampilan salah satu band itu waktu itu diajak nonton di mana lupa gue ya, konsernya temen gue si Faisal, temen gue sama Ade, mereka udah kerja di salah satu media dan gue diajak nonton launching albumnya. Gue nggak mau nyebut bandnya, cuma pas gue liatin vokalis tuh kayak sopan banget, band rock nih. Terima kasih semuanya teman-teman media yang udah datang sini, ini album kita, mudah-mudahan pada suka ya. Gue anjing band rock kayak begini ya gue. Kayak gitu. Nggak berantakan. Beda sama zaman gue dulu, waktu Slang misalnya. Gue nonton mereka waktu panggung reformasi tahun 98 di tim. Datang itu si kakak udah beler abis. Sebeler-beler. Indra dibawa ke keyboard, dibopong. Ditaruh di depan keyboard. tong jogol gitu. Iya, bibir mata udah setengah, main drumnya cuma keren banget mainnya. Udah bawain lagu-lagu bukan balikin dulu malah apa ya dulu waktu 98 tuh. Iya si Boki Indra Bongki udah keluar belum ya, lupa deh gue. Pokoknya mereka bawain kayak ya lagu-lagu dari kampungan kayak gitu kan, Pulau Biru gitu-gitu. Cuma keren banget, ini baru band rock gue bilang gitu kan. Atau kayak gue dulu ngeliat Getah manggung. Iya. Si Jody Motor. Iya kan. Terus naik ke panggung bilang gue udah bareng cuma nggak ada cucawannya dia bilang. Wajib. Cepatannya dia bilang. Iya. Kalau ada yang minta, kalau ada bagi dong, minjem. Anjing. Kan anjing. Gue anjing kerennya orang kalau gitu kan. Maksud gue ya contoh buruk sih. Cuma di satu sisi. Iya. Goks sih. Band rock ya begitu, berani lah. Sih dalam artian gue punya attitude walaupun saya buruk ya. Attitude gue berantakan. Yang penting ada. Cuma lo ya apa adanya gitu. Ini kayak halo apa kabar gini menurut soal album kita ya. Anjing mereka kok kayak gini sih nyat belum gitu kan. Gue pulang dengan misi yang membakar kayak gue mesti band rock yang mengembalikan esensinya era dulu lagi gitu. Iya, esensinya gitu. Make band rock great again. Iya, dan nggak cuma musiknya aja tapi musik gue packaging nih. Fashionnya, image-nya, outlook-nya, grafisnya kayak gitu. Mulai tuh gue misi nyari band, nggak sadar kalau adik gue sendiri di rumah almarhum Ruli lagi berusaha bikin band sendiri. Nge-cover lagu-lagu The Strokes, lagu-lagu The White Stripes, Rolling Stone waktu itu kan. Sampai karena gue dipertemukan melihat mereka latihan sekali,
anjing rupanya materi lu keren juga ya, gue bilang gitu kan. Tapi vokalisnya masih Edo waktu itu, Edo Walat kayak gitu. Nah kebetulan Edo mundur diri, masuklah gue. Jadilah The Brandals. Oke. Kalau ngomongin The Brandals, gue tuh pertama kali denger The Brandals tuh waktu lu di 2004 2005 kayak baru gue tahu ya, soalnya akses gue kan di Bali kan ya nggak segencang orang yang di sini maksudnya. Which is lagi puncaknya gitu tuh. Iya, gue 2005 tuh 2005 lah kurang lebih gue dapat selebaran majalah dari waktu event musik terbesar Sondrenalin, ada bekas dimasuk di majalah, di foto anjing nih, keren nih, dandanannya masih nih pakai jaket kulit semuanya tuh. Dan ditambah lagi lu mainin lagu di salah satu soundtrack film berkali-kali. Nah, itu pintu gerbang anjing nih band nih gokil nih. Karena kalau ngomongin musik era waktu di Bali, ibaratnya Bali ya kalau nggak punk ya metal. Kalau gitu. punk ya kita no effect, Bad Religion segala macam. SID ya. SID mungkin kalau generasi tuanya ada yang mainin kayak klasik rock segala macam, ada, cuma generasi pantaran kita nggak ada yang soundnya dengan Brandals, yang nggak ada, ibaratnya apapun ya kayak sekarang folk juga nggak ada yang mainin ataupun yang denger juga jarang di era itu. Karena kalau di Bali itu ya pasaran di era-era kita waktu itu kalau nggak punk ya metal. Udah itu dua itu. Mau punk itu mau Bad Religion apa. Ya referensinya masih terbatas dan industrinya belum se-ekspansi sekarang. Kayak gitu masih terbatas gitu. Lu dengerin radio tapi kayak OS gitu kan dulu udah ada. Gue sempat jadi penyiar OS bentar. Gue juga sempat radio siaran juga dulu waktu di Bali. Dulu MD-nya temen gue si Kemir namanya. Lumayan tuh dia tesnya bagus tuh. Waktu kita tur ke sana tahun 2005 dia udah lumayan mulai masukin band-band indie. Waktu itu ya. Ya cuma kan dipilih lagi pasar di sana Mas, ibaratnya diputerin ya. Diputerin emang maksudnya yang penggemarnya ada, tapi ibaratnya kalau doang gitu. Kalau gua bilang penggemarnya ada, tapi waktu itu ya kebanyakan ya anak-anak yang dari Jakarta kuliah di sono. Oke. Tapi kalau emang anak-anak Bali Denpasar asli atau Bali asli, berarti yang stay di sono, sound-soundnya yang didengar ya sekelas model no effect kayak melodik. Bukan pop punk, melodik punk. No effect lah gitu. Gitu-gitulah. Kalau nggak no effect sekali ya ke exploited sekalian ke sono sekalian. Nah, itu bentuk di Brandals tuh di 2002 gue masuk ya, tapi mereka udah dari 2001. Lu masuk di 2002 itu ya? Dengan konsep baru? Pada akhirnya gue rombak. Nggak dirombak, bukan perombak, mungkin lebih gue bilang kasih lebih di fokusin. Dalam arti fokusin ke arah? Lebih di refine gitu. Dalam artian ya, mereka masih bawain The Strokes. Bawain ini itu, gue bilang kita mesti bikin lagu baru, lagu sendiri gitu. Lu racunin apa itu saat itu Mas? Mereka udah bikin lagu sendiri, cuma gue bilang lo kalau mau nge-rock mesti ke akarnya. Jangan cuma The Strokes doang, tapi The Strokes dengerin apaan. Gitu. Yang kayak lu bilang tadi kayak si itu ini ngefans sama vokalisnya Fugazi nih. Eddie Vedder sama. Iya. Apa yang bikin si The Strokes keren, lo gali tuh sumbernya. Gitu. Akhirnya gua kasih apa namanya ya, dengan sepengetahuan gue lah ya. Garage rock tuh ini loh, Sonics, Question Mark and the Mysterians. Terus juga Protopunk, MC5, Iggy Stooge, English Punk mah kayaknya mereka udah nggak perlu dinilai karena Ruli itu hampir seangkatan waktu itu. Maksudnya dia dengerin juga Sepultura The Clash dulu ya gitu kan. London Calling pokoknya ya. Ruli sama Bayu tuh kan beda cuma umurnya cuma berapa makula, jadi mereka udah tahu juga. Cuma gue kasih yang roots-rootsnya kayak gitu. Sama yang modernnya juga kayak gitu kan. Gue kasih The Make Up, gue kasih John Spencer Blues Explosion. Apalagi dulu banyak lah gue kasih ke mereka gitu. Ya udah dari situ mulai di compose lagu, cara kita berpakaian, kalau kita manggung gue dandanin mereka satu-satu, gue kasih jaket, lo pakai yang ini. Lo konsepin emang Mas ya, nggak cuma lagu ya? Nggak, gue pakai kasih dasi kayak gitu kan, gue begini-begini, gue kasih lihat video-video gue buat video VHS dulu, band-bandan gitu kan, gue kasih lihat video-videonya. Terus kita mulai nyari panggung, gerilya kan. Sebelum manggung gue bikin mabok dulu. Minum nih, pelotokan gitu kan. Udah pokoknya rusuh, udah ya. Konsep lu emang saat itu Brandals rusuh pokoknya gitu ya? Iya, bikin yang nonton tuh nggak lupa sama kita. Terbakar gitu. Berseberantakan mungkin. Gitu, iya. Pokoknya cuma bikin mereka ingat sama kita. Gitu. Jangan lupa lah gitu.
terus ya udah. Yang sempatnya fenomenal kejadian yang di mana itu ya, di Bulungan apa di mana yang lu main Bulungan ya. Apa dikejar-kejar sama salah satu ormas itu apa kelompok? Enggak, bukan ya? Ya gimana ya? Di Lebak Bulus kan 2004 itu dilemparin lumpur karena penonton udah pada nungguin kita main di sela-sela antara pas band dan Bumerang. Terus yang nonton fansnya Bumerang. Mereka berdua fansnya mereka. Iya udah nungguin nggak sabar. Naiklah kita. Band apa nih, udah sempoyongan di panggung segala macam, terus nyala penonton. Wah, jadi lu keluarin tuh di sini. Iya pokoknya ngabuse penonton. Anjing lu segala macam bla bla. Terus ya marah lah gitu kan. Dilemparin sampai keribut, sampai ke panggung segala macam, terus dikeluar dari stadion mesti dikawal sama polisi segala. Iya. Kayak gitu lah pokoknya. Itu sih di era-era itu liar lu banget Mas ya kayak itu. Di Indonesia lagi, liar di Indonesia lagi. Pada akhirnya kita misinya berhasil. Nyampe kita mesti dapat nih. Itu salah satu target apa namanya? Cara lu untuk nge-branding ini cuma bagian dari proses kreatif lo kan. Kalau menurut pribadi lo apa emang emang bawaannya diri lu tuh emang berantakan seperti itu? Ya gue begini. Enggak, maksud dalam ini gua ngomong proses nge-branding band kita gua mesti kayak gini apa emang hal liar berantakan apa itu emang diri lu seperti itu? Apa itu cuma proses buat lu jualannya seperti itu? Kalau orang yang kenal gue mungkin ngelihat gue kayak gini di saat itu ya. Kalau toko dulu beda ya. Kalau sekarang gue pendewasaan sih maksudnya dalam bertambahnya umur gitu. Tapi waktu era itu kayak setengah antara ngerepresentasiin apa itu Brandas, bukan apa itu gue ya. Brandas, itu kan apa produk. Itu Brandas, dicampur persona gue sebagai frontman. Kayak gitu. Jadi Brandas misinya untuk membawa wajah Jakarta waktu itu. Jakarta yang gue lihat, yang kayak gue bilang tadi baru pulang dari Australia, anjing gue bilang masih kayak begini, tawaran masih banyak, copetan. Waktu itu gue lagi nyari kerja, naik motor di sana kemari, handphone dicopet, kayak gitu, dipalak lah segala macem, terus berantem segala macem, tabrakan, kayak gitulah, agresif, keras, absurd. Jadi itu apa yang gue tampilin di Brandas sebagai refleksi ya. Kayak gitu. Plus personanya masing-masing. Gue udah lihat nih kuat-kuat nih. Ruli, Bayu, Tony, Dodi, karakternya udah kuat. Jadi gue pengen sekalian dibentuk aja kayak gitu. Dan gue sebagai frontman, gue ngambil personifikasi yang apa yang gue pelajarin dari dulu. Gue suka sama Johnny Rotten, gue suka sama Iggy Pop, kayak gitu. Gue suka sama Mick Jagger, kayak gitu kan. Ya gue peres aja tuh, esensinya apa sih? Mereka kan Iggy Pop kalau manggung, dia pengen reaksi dari penonton. Gue nggak mau kalau lo cuma diem aja ngeliat gue, kayak gitu. Makanya sama dia lompat ke penonton lah, stage pertama kan dia katanya kan, gitu. Lompat ke situ, dia sobek-sobek ininya. Manggung di depan biker di celah biker tai lo gitu ya. Sampai dia digebukin. Yang penting penonton mesti reaksi ke gua. Apapun reaksinya gitu ya. Iya. John Lydon itu menurut gua personifikasi kelas pekerja yang pengen pintar. Johnny Rotten tuh. Dia dari keluarga Irish imigran di London yang dia tahu kalau misalnya gua nggak keluar dari breakout dari kutukan kelas pekerja gua ini, gua bakalan jadi penerus pekerja gua aja dari bapak gua. Ini berarti teman-teman lagi nih. Jadi kuli jadi apa. Kebetulan dia ketemu sama teman-teman art school-nya. Si Jawobel, si Sid Vicious ketemu sama Mas Crystal. Di situ jadi medium untuk ngeluarin artikulasi pemikiran-pemikiran di dia. Sebagai anak muda yang ngerespon tentang situasi Inggris pada saat itu. Monarkinya, politiknya, segala macam. Makanya kenapa Sex Pistols panas waktu itu, sempat diancam sama pemerintahan Inggris, di-ban sana sini gitu kan. Jagger personifikasi sex appeal-nya, lu nggak bisa dipungkirin, kayak gitu. Lu ngeliat Mick Jagger, basah. Ya udah 3 esensi itu aja gue peres, kayak gitu. Pokoknya berseragam kalau lihat di Brandas sama kayak ini. Kalau dulu tuh yang band yang main berseragam rap itu yang Bandung tuh siapa namanya, Pak? Siapa, Bro?
pakai jaket kulit juga. Terus. Nah, kayak gitu-gituan tuh. Jaket kulit juga. Iya. Kan anjing jaket kulitan juga. Iya. Ya tapi again argumentasi kayak waiting room Boinska dulu ya. Kalau kita waktu pertama muncul belum ada sih nggak ada Brandas. Setahu gue ya. Setahu gue ya yang kita maju dengan format seperti itu. Iya, konsep seperti itu. Gue juga dulu sangat ngefans sama kultur mods. Gitu, dimana mods itu di Inggris juga adalah konsep itu juga kelas pekerja yang pengen lihat trendy, nge-elevate status mereka. Iya oke gue gembel, iya oke gue kelas pekerja, tapi gue masih punya harga diri loh. Iya, gue bisa terlihat trendy. Mereka main Vespa segala macam didandan, gue masih bisa tampil perlente loh, beli baju-baju second hand, terus beli parka yang murah biar nggak kotor. Gue beli kendaraan yang paling murah waktu itu, which is Vespa dan Lambretta. Gue tambahin spion-spion biar lebih stand out itu ibaratnya. Iya, jadi itu kan prinsipnya itu. Lu terapin di sini nggak waktu itu? Ini terapin. Gerah nggak sih? Udah irrelevant kok gitu. Udah nggak. Pilihan. Iya. Yang penting gue keren. Dan nyari perhatian kan. Udah dapat itu. Itu sih yang kita modus operandinya ya. Tapi kalau di proses ngomongin di Brandas nih, proses untuk berkaryanya, lu bagian lu apa mas? Penulisan lirik ataupun aransemen? Kalau Brandas basically cuma dua, musik bareng-bareng, lirik gua. Oke. Itu aja. Pokoknya lirik tempat lu yang megang? Yang harus gua sih, tapi sampai sekarang alhamdulillah anak-anak percayain gua. Autopilotnya ke lu gitu. Tapi nulis lirik. Gawat sih, lu kalau sebuah bikin lirik tuh, lu banyak yang mengaku ya sih kalau lu bikin lirik tuh gawat. Iya. Itu udah penilaian orang-orang. Gawat sih, maksudnya banyak kosakata yang gak terpikirkan. Anjir kok kepikirannya kosakata seperti ini gitu ibaratnya. Iya. Ya itu again, ya publik udah melihat kayak gitu ya. Tapi gua pada saat nulis, gua nggak mau lirik gua ece-ece. Itu sih, gua nggak mau lirik gua murah picisan kayak benrok yang gue lihat tadi. Yang waktu itu. Selamat malam. Begitu ya. Yang liriknya begini anjing. Kalau kata Morrissey, di lirik yang mereka tulis nggak berkata-kata tentang apa-apa tentang hidup gue. Gitu. Nggak nyambung, lu ngomong apa sih, lu nggak relevan sama hidup gue gitu. Jadi gue pengen beda sama kayak gue dengerin slang misalnya. Slang 3 album pertama tuh Sweet Sweet Hehe, Kampungan, Pulau Biru, itu benchmark buat gue. Kakak yang nulisnya kalau slang ya, itu gue relate banget waktu gue baca birokrasi, apalagi aborsi, nongkrong di Ebony diskotik, Ladies Night, terus mabok ini itu, minum arak di Bali, ini hidup gua, kayak gitu, Iwan Fals, kayak gitu kan, Sore Tugu Pancoran lah, atau apapun itu Sejana Muda, ya gini kayak dikacain sama hidup lo gitu, anjing hidup gua sih, cuma lo kerennya bisa ngartikulasiin ya kayak gitu. Bisa ngebungkusnya itu gitu. Ngebungkusnya kayak gitu. Lu gimana caranya nyet ya? Gue pelajarin gitu. Gue pelajarin, gue baca, oh ternyata dia ngebawa tentang subjek ini, ngebalut kalimatnya kayak gini ya. Rhymingnya ini itunya gitu. Konsep dasarnya sih yang udah ada terjadi di sekitar ibaratnya. Cuma lu tinggal ngemolesnya buat dijual ke dalam sebuah lagu gitu ibaratnya. Iya, jadi kayak bahan-bahannya sama. Kokinya lo, ya gimana lu cara masaknya? Iya. Terus gue ngeliat anjing kerennya nih, ya udah gue mulai tulis pelan-pelan kayak gitu kan. Ya gue berusaha ngerefleksiin terus juga gue pengen kayak tulisan gue nggak pengen murahan aja gitu, receh aja, nggak mau receh ya, nggak mau murahan, nggak mau receh, dan gue pengen ada misi untuk ngedidik pembaca gue kayak gitu, ngasih diksi-diksi atau ya kayak itu tadi kalimat-kalimat baru yang mungkin mereka nggak awam kayak gitu. Jadi pengen mereka juga labirin itu apa ya, kayak gitu. Konformis itu apa ya, kayak gitu. Itu kalimat yang gue pelajarin juga. Kebetulan memang gue waktu di Australia itu ada bagusnya juga, di mana gue mesti bikin tesis atau tiap akhir semester dalam bahasa Inggris. Di mana gue harus ngeartikulasiin apa konsep gue. Cuma asal bikin doang loh. Gitu. Ya, penulisannya juga mesti bisa kan, berbagai penjelasan ya kan. Gue pelan-pelan dari yang bahasa Inggris gue belepotan bego banget sampai di tahun ketiga gue udah dapat A nilai gue kayak gitu. Jadi ya itu udah kebiasaan dari praktek itu gitu. Kira-kira ya. Tapi nggak ada yang nyangka. Kalau ibaratnya kalau di umur sekarang tampang tuh masih tampang yang manis masih. Tiba-tiba kalah muka kita aja.
Dua tak gitu. Dua tak kalau muka gue nih. Apa? Nggak ada. Premium. Nggak ada yang nyangka di balik muka manis lu tersimpan sisi liar lu, alter ego lu Ya, yang dulu lah. Iya sama entah penulisan, dari sisi penulisan ataupun dari sisi berkarya seni, tiba-tiba lu punya sesuatu yang berbeda dari casing lu sekarang. Casing lu saat itu maupun sekarang ibaratnya sampai sekarang pun lu bilang sebuah penulisan lirik, bahaya nih orang ini. Bahaya. Apalagi kan kerjaan lu sekarang di agensi juga. Banyak kalau konsepnya dari lu semua, Mas. Gue di agensi kan dari art director. Yang biasanya berpasangan sama copywriter. Kalau dibilang ide di sebuah agensi itu nggak bisa lo own, ini ide gua nggak bisa. Sama-sama ya. Itu semua pasti teamwork. Kayak gitu. Jadi boleh mungkin satu orang ngelemparin satu bibit ide, tapi ntar dibangunnya bareng-bareng. Iya. Tapi kan tetap masih ada satu orang yang mendirect gitu. Tapi kan yang ada. Lainnya tetap masih ini, ada lainnya seperti ini nih. Iya. Ada guideline-nya kan? Betul. Which is itu yang posisi yang gue dudukin sekarang udah jadi creative director. Gua kurang lebih cuma kayak mengarahkan aja, gua nge-sortir ide mana yang bagus, mana yang enggak, bukan jelek ya tapi enggak cocok. Kalau menurut gua kalau di dalam agency itu there's no such thing as bad idea. Enggak ada yang namanya ide buruk, enggak ada. Enggak cocok aja. Mungkin enggak pas aja gitu. Jadi ya gua ngedirect sih, lebih gua ngedirect kalau creative director itu sesuai namanya ya. Tapi itu juga gua berangkat dari bawah. Berangkat dari graphic designer, terus pindah ke art director, terus jadi group head kayak gitu. Jadi belajar prosesnya dan belajar dari bawah juga kayak gitu. Untuk tahu gimana cara sebuah ide itu berkembang. Ada yang banyak yang bilang, lu tuh balik lagi ke band nggak apa ya, kita loncat-loncat ya. Lu tuh sosok yang apa namanya? Arogan ibaratnya di band itu. Anjing siapa tuh? Sosok yang paling atur sih. Gua mau ini. Oh iya, kalau itu iya. Ini tuh arogan dalam arti untuk ya ibaratnya lu konsep lu ya harus jalan. Ini orang udah tahu, karena mungkin lu tahu karena ini. Karena udah tahu. Karena kan lebih 2 langkah atau 10 langkah lebih tahu dari orang-orang yang di sini atau teman-teman yang lainnya. Lu enggak, gua maunya seperti ini yang sampai akhirnya itu berpengaruh mungkin kemut mereka atau gimana, Mas? Iya. Gua dari ya gimana ya? Mungkin dari anak pertama nature-nya kayak gitu. Terus nama juga Eka gitu kan. Cuma memang gue kalau punya visi yang gue percaya gitu ya, itu akan gue drive supaya terlaksana, terimplement, terrealisasikan gitu. Termasuk kayak tadi di waiting room gitu kan. Bu gaji keren ya, gue racunin orang. Belok-belokin kemana? Tadi gue baca tuh selalu lu yang megang setir ibaratnya ya. Gimana ya? Gue nggak mau manipulasi atau megasi, tapi gue lebih kayak mengarahkan tujuan kebersamaan, kebaikan, kekerenan kita semua. Dengan dalil lu keren. Biar kita semua keren. Akhirnya ujungnya bubar. Yuk kita bikinnya kayak begini. Gitu. Oke, tapi dapat misi lo. Iya, dengan segala pitch-nya gue lah. Terus pindah ke Skyo, gini-gini. Gitu. Di Brandas juga kayak gitu. Kalau Brandas lebih fleksibel lah karena anak-anaknya masih muda-muda waktu itu. Oh di bawah lu semua berarti itu anak-anak? Di bawah gue semua, gue paling tua. Di bawah sekitar 3-4 tahun ya gitu. Tapi lu paling caur ya berarti. Paling capruk bro. Udah lebih banyak, ada pengalamanya lah. Iya. Mau gue mau apa lah, mau gue mau apa? Mau mabuk sama mabuknya kayak apa gitu ya. Tinggal lu kayak apa lagi, ayo apa lagi tinggal lu. Jadi lebih gampang gua kasih direction lah. Gini nih. Tuh, keren kan lo gitu. Dia juga ya, iya gitu. Terus bener kan kita makin cepat dikenal orang gitu. Maksudnya orang lebih gampang inget kita. Oke gitu. Tapi Long Doi memang pada akhirnya kita ngomongin konteks di Brandas ya. Anak-anaknya makin tua. Dan mereka makin tahu apa yang mereka mau. Makin terbentuk sendiri akhirnya kan. Mereka udah punya pandangan menurut gua Brandas mesti kayak begini nih. Yang bergesekan sama gua kayak gitu. Dan pada akhirnya jadi konflik mungkin. Gitu kan. Dan pada akhirnya gue mesti belajar untuk ngerem, menurunkan ego. Drive gue untuk ngatur-ngatur gitu mesti gue porsinya masih dikurangi. Iya, kayak gitu. Jadi ya gitu juga sekarang juga gue udah umur juga, gue udah 44 sekarang. Menurut gue udahlah, misi-misi gue kayaknya udah terlaksanakan di era-era itu. Iya, sekarang tinggal gimana gue mempertahankan dan bikin karya baru. Gitu aja. Lu ke depannya nggak pengen jadi seorang produser nih Mas, nggak produser, cari anak-anak muda, lu bentuk seperti ini main lu, gue taunya lu ada masa depan, ibaratnya lu ada apa namanya masa depannya, lu punya kualitas, lu nurut sama gue, jalan gitu.
Gue mungkin kalau pengen bukan nge-produce tapi ke manage ya. Iya, ke manage seperti itu. Ke manage. Kalau produser gue nggak ada, gue tahu gue batasan gue nggak ada kapasitas ke situ. Teknik secara bermusik gue terbatas banget, limited, dan gue di studio tuh kalau ngomongin nggak bisa teknis gitu. Ini dinaikin, ini pitch gue ngerti lah gitu kan. Gue tahu konsep. Kalau konsep dikerenin gue bisa nih kayak gitu. Jadi mungkin nge-manage ya, tapi gue gimana ya? Sulit sih menurut gue kalau misalnya untuk manage orang, kalau orang nggak mau di manage kayak gitu. Jadi buat nge-manage suatu komunitas atau badan lain gitu, gue mesti milih banget. Gue lebih baik kalau misalnya nge-manage adalah di mana gue di situ bertindak sebagai pelakunya juga. Ziggy Zaga misalnya, band yang satu lagi. Itu makanya gue mau bikin proyek itu karena pertama kali waktu itu Bandas lagi break dan jenuh, gue bikin proyek lagi di mana gue bisa nge-manage dan gue juga bisa berkarya di situ. Dan jadilah proyeknya kayak gitu. Dan sekarang kayak misalnya gue lagi mau bikin proyek solo. Ya udah gue nge-manage diri gue dan berusaha representasi diri gue yang baru nanti. Ya nanti masih rahasia. Sorry, kalau gue tanya nih, lu pengen gak sih kalau balik ke dunia lama, pengen bikin solo exhibition gitu, pengen gak sih? Karya pameran lukisan lu bikin pameran sendiri gitu. Gue ngeri ya kalau dalam bahaya tuh ya. Iya, dalam konteks konteks masih ada keterbatasan itu ya, dan tambah kuat malah menurut gua. Iya. Menurut gua keterbatasan norma itu di masyarakat sekarang bukannya lebih terbuka malah lebih menyempit. Kayak gitu, apalagi di Indonesia. Semuanya harus dilakukan secara politically correct menurut gua. Harus benar secara politik begitu. Kalau salah dikit langsung dicerca. Apalagi dengan kemudahan lewat media sosial segala macam. Kayak gitu. Abis lu masuk lambe turah. Semua orang jadi kayak punya jadi hakim sama. Iya, kayak punya privilege kalau gue berhak untuk menghakimi lo. Gitu. Tapi pengen gak sih lu pengen bikin sebuah bahaya sih kalau menurut gue sih. Tapi nggak pengen gak sih kalau lu? Pengen. Kalau menurut gue kerjaan gue tuh waktu itu masih relevan sampai sekarang. Pornografinya, menyentil value-value keagamaannya, kayak gitu. Tapi itu tadi, gue yang sendiri pun sekarang kayak, gue yakin gak ya, karena udah berlawan dengan keyakinan gue sih. Gue sebagai seorang muslim, seorang yang memeluk agama Islam, kayak ini gak relevan lagi sih kalau gue kasih lihat sekarang. Tapi konteks untuk dikasih lihat, dalam arti nanti gue akan ngasih tahu kayak, tolong jangan diinterpretasikan ini sebagai gue yang sekarang. Lo kasih penjelasan dulu ya gitu. Iya, mungkin kasih preambulnya atau mukadimahnya kayak ini adalah perjalanan gue sebagai seorang manusia. Gitu. Di titik saat itu, di fase itu gue pandangan gue terhadap agama, pandangan gue terhadap sosial politik ataupun pornografi atau seni, yang kayak gitu. Ini perjalanan seorang Eka. Iya. Kalau perjalanan seorang Aki ada Alexa. Ya gitu lah. Evolusinya lah. Ini ramalan dari tuan rumah. Ini udah di Mang Oleh nih. Udah dibawa ini. Hitam bener lu goreng lagi. Ini kacang rasanya anjing banget ya. Minyak jelantah. Jaim gua. Ramen. Sampai bener-bener ya. Bandung. Ya itu kira-kira lah, kalau mau di exhibition atau di karya ditunjukin mau sih gua, tapi asal jangan di interpretasinya lah. Harus dilihat sama orang yang benar juga sih, sama orang yang bisa membedah. Iya, kayak gitu. Kalau dilihat sama orang yang salah, berantakan tuh pasti. Gua tuh di 2014 ya, gua denger lagu yang kolaborasi sama si Ucok Homiset, itu keren banget. Abres tuh dapat banget industrialnya tuh, sisi anak urban, lahir di timur, ceritain Jakarta, wah itu. Kalau dari lu menceritakan apa sih mas itu? Keresahan lo apa gimana mas? Itu menurut gue yang berkesan. Ya itu, abrasi itu tentang, abrasi kan tuh kayak penurunan suatu value ya, suatu nilai. Itu dari terminologi abrasion tuh, dari terminologi suatu zat kimia ya kalau nggak salah, kalau yang udah nurun value-nya nilainya, proses abrasi namanya. Dan itu gua aplikasiin ke value nilai moral
sama apa namanya toleransi antara masyarakat Indonesia sekarang. Yang menurut gua nilainya masih menurun gitu. Makin lama bukannya makin gimana, tapi makin lama makin merosot gitu ya. Bukannya makin menerima perbedaan, tapi malah ngeruncingin perbedaan itu, malah dimasalahin kayak gitu. Nah, kalau bisa lu kanvasin juga Mas. Tapi keren sih, maksudnya lu bisa ngebungkus balutan digital di lagu si Abrasi itu. Baru itu yang di album Degenerate. Terutama di lagu Abrasi tadi itu. Kan ada balutan lagu sound digital tuh kan. Terus videonya lu bikin digital mungkin dengan cara lu gimana, terus main belakangnya kanvas putih doang gitu. Anton Ismail tuh. Anton Ismail, Mas Anton nih. Nih Mas Anton nih. Jagoan Mas Anton Simail. Anton Simail. Iya. Tapi nyambung antara lirik dan visualisasinya tuh wah gokil sih ini orang. Lu ide untuk nampilin si Ucok tuh dari siapa? Dari lu? Sebagai satu yang rapnya tuh. Itu dari produser kita. Oh iya, masih ngidenya. Namanya Joseph Vario. Sama co-produsernya juga si Beben, Benedict Pardede namanya. Jadi di lagu itu ada part panjang yang dimana dia nge-rap tuh. Itu dia nggak ada rapnya. Cuma instrumen panjang aja. Gitu. Sampai si Iyop bilang, ini bagusnya ada rappernya nih Kak, kayak gitu. Waktu itu juga Almarhum Ruli lagi sering dengerin dubstep, hip hop gitu ya. Dia kerja di majalah Jus waktu itu dan lagi sering dengerin musik itu. Terus iya nih kayaknya mesti ditambahin rapper nih gitu kan, siapa ya? Yang pertama nih muncul terus dia gue lagi nyari nih. Siapa sosok ini nih gitu ibaratnya. Iya. Tapi yang si Iyop bilang, ini yang pertama muncul kepala gue mesti Ucok nih gitu. Iya gawat sih. Dia bilang kan rapper paling bahaya. Bahaya tuh, orang bahaya tuh teriakan-teriakannya tuh. Terus ya udah coba deh yuk, oke sih gue bilang gitu kan, keren nih. Ditelepon dan mau dia gitu. Oh ya boleh deh, gue denger dulu lagunya ya. Oke. Karena dia tuh biasanya jadi rapper tamu apa vokalis tamu itu di band-band greencore, belum pernah dia band kayak kita begini gitu. Jadi ya udah disamperin waktu itu ke Bandung untuk di take langsung. Green Block Record itu ya? Iya, kalau nggak salah di studio siapa gitu ya. Direkam lah. On the spot nulis lirik. Iya, bahaya ternyata lagu di bahaya. Pada saat itu kan gue lagi perpindahan dari Bali ke Jakarta kan. Saat gue merasa anjir gue di sini perbudakan industri segala macam, gue udah bahaya nih lagu bangke yang awalnya gue yang hidup gue temponya pelan, dalam arti gue kerja jam berapapun gue bisa, tiba-tiba gue mesti dipaksa dari jam 8 gue mesti melek dari jam 8 pagi lagi. Kalau di agensi kan kita mesti seperti itu Mas, nggak bisa kita jam 8 petok, jam 5 pulang kan nggak bisa ibaratnya. Melar jamnya. Nggak ada namanya itu. Gokil sini, bahaya. Iya. Cuma gue di dalam range waktu berapa tahun gue sempat nonton konsernya gue selalu nonton dia. Brandas. Brandas. Gue nggak sempat nonton, gue udah deadline lagi, fuck off. Lagi di saat itu gue selalu berada di belakang sebuah konser tapi nggak pernah gue tonton. Fuck off. Terakhir gue nonton Brandas di mana ya? Ya waktu Ekriat kayaknya. Sempat main Ekriat itu, sempat Brandas main juga kayaknya. Ekriat ya? Iya. Yang sama satu brand Sampurna itu sempat main di Brandas kayak waktu itu. Udah Sarinah kayaknya sempat ya, kayak lupa gue. Oh, sama Morfem. Iya, kayak mau Morfem iya, nonton tuh. Gue yang konsepin itu stage-nya segala macam. Iya. Wah, ini bahaya. Cuma saat itu gue ngejar, gue mesti ngerjain deadline yang lain. Begitu gue datang sana buat ngawasi, ya udah habis sialan gitu. Udahlah. Dapat keringatnya doang. Harapan ke depan itu apa, Mas? Di musik ataupun di musik? Di musik dulu deh. Di musik gue lagi bikin solo album yang nunjukin warna yang beda lah pokoknya. Beda lagi ya nih ya? Iya. Lu udah mulai bosan main sound dari brand sekarang apa gimana? Atau yang proyekan Sigi Jagan? Atau lu nggak bisa harus punya sesuatu yang baru nih, tiga yang berbeda, satu yang berbeda lagi nih. Kalau bosan sama Brandasnya enggak sih gue sama Sigi Jagannya ya. Kalau bosan sama musik gue nggak mungkin. Enggak, maksudnya mungkin apa sekarang ini atau kedepannya gue mungkin nanti bisa hijrah, gue nggak tahu. Enggak, maksudnya yang ini sound, ini yang project ini yang gue bikin ini nggak bisa gue terapin di Brandas nih, ini nggak bisa gue terapin di Sigi Jagan ini. Iya itu. Ada konsep yang gue pengen jalanin dan kayaknya nggak cocok di dua project yang lu jalanin. Betul, mesti ini sendiri gitu. Lu kan
terjunnya kan di industri, ibaratnya agensi nih. Itu berpengaruh nggak sih tentang apapun yang bakal lu bikin kayak ini yang lagi di pasaran seperti ini, kayak gue cocok begini kan, lu kayak cenayang nih ibaratnya sekarang Mas. Ke depannya ini gini yang bakal naik, ke depannya gini yang bakal ini punya potensi, kayak ini bakal meledak. Lu mau bikin musik sekarang ataupun karya yang lu bikin sesuai dengan selera pasar atau emang dari kalau gini, kalau untuk kebutuhan scanning trend, lo nggak bisa menghindari itu sih kalau di periklanan, atau lo kalau sejauh mana, tapi apalagi di medium digital ya, lo udah bisa memperkirain pergerakan tren seperti apa nih trennya, consumer tuh kayak gimana. Ditambah lagi di era derasnya informasi sekarang, di mana perpindahan informasi itu bisa terjadi dalam hitungan menit ya. Tren meme atau tren odading kayak gitu bisa dalam hitungan hari berpindah-pindah terus. Lo mesti bisa ngebaca tuh, kayak gitu. Lo mesti namanya itu apa ya, deep hearing ya maksudnya. Jadi lo mesti dengerin kuping lo pokoknya antena ini lo mesti awas semuanya ya. Mesti merhatiin pergerakan tren digital lagi mau kemana, baik itu platformnya, aplikasinya, tren komunikasinya, strateginya, orang-orang pelakunya kayak gitu. Jadi lu nggak bisa escape, lu mesti ikutin. Mau kita nggak bisa, berarti kita harus membaca pasar seperti apa. Kalau bidang kerja lu di situ, kecuali kalau petani atau ya tetap kan hidup kebutuhan pokok jatuhnya itu kan, mau apapun dipakai. Mungkin kita bisa memperbarui sistemnya aja kali ya, ibaratnya tadi pakai kebun kita pakai traktor biar cepat gitu ibaratnya. Betul. Ya gitu, kalau bidangnya bukan di situ gitu, bukan di media atau di bidang di jalur itu gitu ya. Jadi lu mesti ikutin itu, terus mau nggak mau ada ke bawah dengan kegiatan bermusik. Pola-pola tadi ini di industri lu bawa, mau nggak mau sih kayak bawa sih. Tapi dalam rangka gimana gue menentukan strategi berikutnya, gue lebih ke insting sih. Gitu. Gue lebih ke apa yang gue percaya, kayak waktu nunjukin anak waiting room untuk kita nge-cover Fugazi atau Ska atau si Brandas untuk ngejalanin strategi itu, gue lebih insting sih. Lebih gut feeling gue gitu, kayak gue nggak ngeprediksi ini musik ini bakalan gede atau ini bakalan keren kayak gitu, bakalan disorot gitu. Enggak sih, gue lebih kayak yang gue percaya ini bakalan keren buat gue dan bikin belum dilakuin sama orang-orang, ini gue jalanin gitu. Ya gitu sih. Termasuk yang bener-bener yang ini ya, yang lagi pengen gue bikin ini proyek solo ini nih. Putaran sih seperti apa tuh? Lebih ke arah apa? Dikit aja. Lebih ke arah apa? Nggak usah masalah liriknya, maksudnya lebih ke arah apa nih? Gimana ya? Sekarang kan semuanya udah pada awam dengan genre subgenre kayak gitu. Kalau gue bilang subgenre nanti bakalan ketahuan sih. Oh itu sih biasa aja, atau mungkin bukan itu biasa tapi bisa gue colong nih. Karena segitu gampangnya menurut gue sekarang informasi. Tapi kalau menurut gue bisa dibilang yang bakal tayang nanti. Yang akan diluncur ini adalah sisi lebih personalnya gue. Yang liar? Enggak. Santun apa gimana? Yang gue yang lebih dewasa. Gue kira yang personal yang wah. Yang zaman lu melukis itu. Ini yang gue lebih kontemplasi, lebih refleksi diri. Lebih cooling down lah dia sekarang. Lebih cooling down. Tenang bukan folk senja ya, tapi senja dan kopi bukan ya. Kopi senja bukan, dan senja kopi dan asam lambung. Energinya ada gitu. Tapi lebih inilah, lebih terkontrol gitu. Nah, kita tunggu aja nih. Nah, kalau balik Fugazi nih sekarang diarahinnya balik kemana nih? Kan gue liat lagi reuni-reunian nih. Waiting room. Fugazi, waiting room. Fugazi lah, gue ingetnya Fugazi. Ini mau dibaliknya ke yang ke arah funk itu, atau yang ke arah yang core itu, atau yang ke arah ska itu? Atau cuma nge-remake lagu yang dulu doang, lu keluarin udah segitu aja? Waiting room sih emang gak balik lagi sih. Enggak, maksudnya udah remake aja, udah gitu aja. Kita cuma cetak ulang, pasin aja. Kita tuh kemarin aktif lagi karena ada tawaran dari Aquarius untuk ngerilis materi-materi
Yang lama? Album lama di online, di digital platform. Oke. Di streaming. Jadi mereka ngontak, lo mau nggak kita mau di di rilis di streaming. Ya udah boleh deh. Kebetulan kita ada album pertama nih. Oke. Kita masih punya kita. Titipin bisa nggak sekalian dirilisin? Gue bilang. Oke. Sekalian. Dan kebetulan ada record label namanya Sabda Nada, kenalannya si Buluk. Yang nawarin kita rilisin kaset sama CD-nya bisa nggak gitu. Ya udah. Silakan jalan gitu ya. Iya. Karena di era sekarang ini banyak orang yang rindu akan masa lalu, ibaratnya. Menjual kerinduan. Iya, terutama dari potongan dekade 90-an tuh ya. Dan lebih spesifik lagi di scene underground-nya. Karena hampir kehapus tuh semuanya. Iya. Karena kita juga nyari master untuk di remaster ulang buat yang materi SK ini nggak ada. Akhirnya kita nge-transfer dari yang kaset ke di digitize. Oke. Itu nggak ada jejak digital hampir non-existent. Iya. Kenapa lo bikin sekalian piringan hitam ya mas? Mas itu keren tuh mas, kalau bikin satu Waiting room. Buat jualan aja, bukan ini buat jualannya. Nah itu gue nggak mau tuh, kayak bikin proyek cuma buat jualan aja. Nggak mau, emang lu nggak mau. Kalau bisa emang dipertanggungjawabkan, dibagusin, dibenerin lah gitu materinya. Kalau bikin modelnya box set, ada vinilnya anjing kan, vinil itu kan. Ya kalau lagi berandas nih sekarang. Baru udah dirilis. Karena lu sekarang kan di bidang lu kan lu ngonsepin sesuatu, ini gini lu udah jago ibaratnya sekarang lu di industri seperti ini. Iya. Lu udah bisa nentuin pasarnya seperti apa, baca pasar seperti apa, produksinya caranya seperti apa, lu udah. Nah itu mungkin di proyek Solo tuh nanti. Gua tungguin nanti seorang Eka Anas. Bukan Eva Anas ya. Nanti mana nih? Besar. Oke, kalau lu ngeliat ini ngomongin situasi terkini mau pandemik, mau yang kemarin sempat politik itu gimana sih mas? Lu kalau Ivan sendiri kemarin balik lagi ke apa namanya? Percayaan dia ke spiritual. Oke. Ini dunia ini bakal akan cepat, tinggal nunggu Imam Mahdi doang kalau kata Om Irfan. Kalau lu tuh gimana? Kalau dari kacamata lu? Kalau ngomongin kiamat, gue setuju sama Irfan tuh. Kan dari kacamata lu aja. Udah makin dekat deh gitu. Iya. Cuma dibalik ke ya bilang itu pesimis lah ya maksudnya. Oke. Ya bebas. Cuma gue masih percaya kalau kita ngomongin sisi kreativitas masih banyak yang bisa dieksplor sih, kayak gitu. Masih banyak medium yang bisa dieksplor dengan bantuan format digital, teknologi. Akan banyak format lain yang bisa dieksplor. Dan yang bikin gue excited adalah no matter what the format, yang apa outputnya kayak gimana, itu di dalam jantungnya pasti spirit manusia gitu. Kayak gitu. Tapi yang bikin gue nanti kasihan sih sama teman-teman yang masih muda nih adalah lo harus bagus banget untuk bisa stand out kayak gitu. Karya lo tuh mesti keren banget karena sekarang celah kompetisi itu udah makin sulit Gangnya makin menyempit. Walaupun aksesnya banyak, cuma yang lewat juga banyak. Betul. Untuk stand out tuh, untuk bikin karya yang bisa mencuri perhatian itu susah banget. Lo mesti bagus banget untuk bisa stand out. Nggak kayak waktu zaman gue dulu SMA atau ini by chance atau dengan sedikit ada keberuntungan itu bisa naik gitu ya. Dan kerja keras aja lo bisa gitu. Tapi sekarang nggak cuma kerja keras doang sih. Lo mesti pelajarin marketnya, lo mesti pelajarin toolsnya kayak gitu. Akan lebih sulit menurut gua. Itu. Kalau dengan keadaan yang lagi berlangsung sekarang gimana mas? Pandemi menurut gua nggak akan berhentiin kreativitas kita. Kayak gitu. Akan ada nanti cara baru untuk nge-connectin antara audiens sama si kreatornya sih menurut gua. Tapi kalau dengan pandemi ini lu percaya dengan adanya virus ini mas? Karena manusia nih sekarang ada terbagi tiga. Ada lah. Ada, lu percaya? Ada. Kan sekarang orang terbagi tiga. Satu, percaya virus itu ada dan berbahaya. Dua, percaya virus itu ada dan tapi tidak seberbahaya itu. Yang tiga, tidak percaya sama sekali. Menurut gue relevan ya, bukan relevansinya adalah kayak berbahayanya tuh kalau dilihat dulu
sisi pandang lo umur berapa dulu. Oke. Gitu. Kalau lo masih muda, iya mungkin nggak berbahaya karena kenapa? Mungkin lo udah imunnya masih kuat-kuatnya. Iya, kayak gitu. Nggak sadar udah ada, tapi lo nggak sadar, nggak ngerasa nggak apa-apa. terpengaruh gitu. Kalau misalnya kayak bapak ibu lo mungkin, kakek nenek lo yang kena gitu. Karena gue, ya udah ada orang selingkuh yang meninggal gara-gara COVID. Gitu. Terus kalau dengan situasi perpolitikan di negara ini sekarang gimana Mas? Belum membacanya, aku pasti kan selalu yang dikropek sama The Berandal sih biasanya seperti ini. Itu itu yang bisa gue bilang perpetual pesimisme itu. Pesimis yang ada berujungnya kalau menurut gue di Indonesia ya. udah ini sih udah kerak sih menurut gue. Kayak panci yang udah hitam dan no matter lo mau ngebersihin diapain apa juga terus buang beli baru dirombak semua. Lo buang pancinya, lo ganti panci yang baru. Dalam artian lo bongkar tuh yang di atas, sistemnya, strukturnya, orang-orangnya, ganti yang baru semua. Itu pun nggak bisa segampang itu. Karena banyak turunannya sudah iya. Kayak gitu. Produksi di Indonesia, terus ya itu sih mesti ganti orang-orang sih menurut gua. Lu percaya nggak Mas di Indonesia ini banyak orang pintar? Percaya, cuma sayang orang pintar nggak mau tinggal di Indonesia. Lu kalau mau dikasih kesempatan, lu pengen cabut dari Indonesia nggak? Pengen. Pengen. Maaf ya, gua bukan enggak nasionalisme atau nggak cinta Indonesia. Karena kita sudah bingung harus diapakan. Hati gue selalu di Indonesia, tapi kalau gue mau hidup, kalau bisa jangan di sini. Saripati kita tetap di sini, men. Kalau perlu gue dikubur, paling di sini juga. Cuma untuk berkarya, mencari nafkah, hidup, kelayakan hidup demi kewarasan gue, jangan di sini deh. Gitu. Kita bersama-sama, kita berangkat bersama jadi tukang petani di Melbourne. Mau metik anggur. sedih loh kayak pernyataan kayak ini keluar dari mulut kita karena Mas, menunjukin kita udah nggak ada kepercayaan sama otorita lagi mau pemerintahan. Gue percaya di negara ini banyak orang pintar, banyak banget, cuma kenapa gitu kadang-kadang ya sudahlah gitu. Nggak bisa berontak sebanyak nih kata-kata gue kalau wah ntar gue di ini lagi brogol nanti kita kena IITE. Udah lah, kalau di Indonesia menurut gue nasib lo sendiri yang megang. Gitu. Kalau misalnya lo bisa ngerubah baik, mendingan rubah lah. Nasib lo memburuk, jangan menyalahkan siapapun. Siapa, jangan komen atau ngedumel di sosial media deh. Udah itu sial aja lo anggap. Telan aja kayak telan pahit gitu ibaratnya. Betul. Oke, lo ada mau pertanyaan lagi kayaknya sudah cukup. Gue sih dari tadi ngebahas di era di sekolah tadi terus dari musik, dari seni rupa desain. Nanti mungkin kalau masih ada gue minta masih karya-karya lo kalau ada ibaratnya. Gue coba kirim ntar Oke. Nggak banyak orang yang tahu tentang ini lo nih. Siap. Karena dalam artian yang sesuai dengan porsi lu sekarang aja. Kalau lu ngebahas tadi sebuah karya lu yang fenomenal tadi, kalau lu nggak mau, nggak usah lu pilih. Yang mesti orang tahu nih, ibaratnya seorang dibalik seorang pemusik juga seorang perupa juga di sini. Nggak ada yang tahu, ibarat nggak banyak yang tahu ibaratnya di sini. Serem sih gue tapi mau ngasih lihat ntar. Nggak apa-apa, asalnya jangan terlalu bertabrakan dengan orang itu. Kayaknya udah terwakili semuanya. Gue thank you banget Mas. Sama-sama Pak Boy. Kanas kita kesini. Kita kesini. Beneran mau di mana? Tadi tanda tanya, beneran mau di rumah? Lah iyalah. Gue niatnya kemarin tadi mau ngajaknya ke tempatnya Mas Anton Ismail. Mas Anton Ismail, tapi kan di barat. Di selatan. Oh, Third Eye. Third Eye. Gue kejauhan nih. Kejauhan gue lebih sering sekarang kalau syuting di sana ibaratnya tadi balapannya atau di mananya atau di bengkel sepeda. Boleh tuh sama dia tuh. Sekali discuss itu boleh nggak ya? Langsung aja. Tapi itunya, kalau gue nggak pakai studio utama, Mas, gue pakai yang di. Iya, nggak apa-apa di luar juga. Rooftopnya kadang-kadang gue pinjam. Ada hujan tapi sekarang. Oke, thank you sekali lagi buat Mas Eka, sukses terus buat project barunya, The Berandalsnya jalan terus. Terus juga buat channelnya apa? Discuss. Lu tonton Discuss lu, push lebih berbahaya daripada channel pikisan kita. Channel kita hampir kalau kita tarik garis benang merahnya nih hampir sama, dia membahas seni rupa desain juga, kalau anjing lengkap, paket lengkap. Lebih pendek malah 2 jam gitu. Anjir. Iya kan. Kalau moto kita Mas, jangan pakai kuota kalian, cari wifi. Karena tidak memberikan apa-apa. Kita tidak memberikan apa-apa di sini. Kita tidak menjanjikan apa-apa di channel kita. Satu ucapan ataupun ungkapan dari Aca Strict Answer yang baru kemarin gua tarik. Meredup boleh, padam jangan.
Tetap di Asik Urban. Salam Jimek. Jilatin mikrofon.